Novel audio fiksi fantasi perkotaan, Cincin Naga edisi ke-2276 hingga 2300. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati ayahnya Jin Lifu berdiri di depannya, dan monster terbang di depannya telah berubah menjadi genangan daging. Ayah. Melihat ayahnya, mata Jin Yuan penuh dengan keterkejutan. Kenapa? Kenapa kau di sini? Jika aku tidak datang, kau akan menjadi santapan monster. Jin Lifu mendengus dingin, lalu langsung menyerbu monster terbang itu. Di darat, Ge Changsheng, Lu Buwei dan yang lainnya telah membawa orang-orang mereka ke alam rahasia para monster. Menghadapi gelombang monster, orang-orang ini langsung bergegas maju. Penggabungan tiba-tiba ratusan orang secara langsung memberi kemenangan bagi manusia, dan monster yang menyerbu dari gelombang binatang buas dipukul mundur selangkah demi selangkah, dan jumlah mereka pun menjadi semakin sedikit. Pada akhirnya, semua monster di gelombang binatang berbalik dan melarikan diri, tetapi tidak ada seorang pun yang mengejar mereka. Karena tidak ada monster yang diburu di pegunungan monster ini selama bertahun-tahun, pasti ada banyak monster tingkat tinggi di kedalaman pegunungan monster ini. Jika mereka benar-benar bertemu dengan penguasa seluruh pegunungan monster, saya khawatir tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Lagi pula, mereka hanya menyelamatkan orang. Selama mereka bisa mengusir monster, itu sudah cukup. Tidak perlu membunuh mereka semua. Melihat mahiat-mahiat monster di tanah, banyak orang mulai meminum pil binatang buas, dan Ge Changsheng menemukan Ge Yuhan dan Hou Zhen dan berkata, apakah kalian melihat Tuan Shen? Ayah, Tuan Shen baru saja mengejar harimau yang menyala-nyala itu dan sekarang dia tidak terlihat. Kata Ge Yuhan, pergi mengejar harimau api itu. Ge Changsheng mengerutkan kening. Kalian harus tahu bahwa kemampuan Flame Tiger benar-benar di luar kemampuan Sentian untuk mengatasinya. Ya, Tuan Shen ingin membunuh harimau api itu dan menghentikan gelombang binatang buas. Pada saat ini, Hou Zhen juga mengangguk dan berkata. Pada saat ini, Ge Changsheng panik. Jika dia ingin menemukan seseorang di pegunungan monster yang luas ini, itu akan lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Tetapi meskipun sulit, Ge Changsheng akan terus mencarinya, karena hubungan Sentian dengan keluarga Ge luar biasa. Semua anggota keluarga Ge, dengarkan baik-baik, pergi temukan Tuan Shen segera dan selamatkan dia sesegera mungkin. Ge Changsheng berteriak dengan marah kepada anggota keluarga Ge. Ya, semua anggota keluarga Ge menyerah untuk mendapatkan pil binatang buas, dan kemudian membentuk formasi, bersiap untuk mencari Sentian. Ge tua, jangan impulsif. Tidak ada yang pernah memasuki pegunungan monster ini selama bertahun-tahun. Kita tidak tahu seberapa berbahayanya. Akan sangat berbahaya jika kamu membawa orang ke kedalaman pegunungan untuk mencari Tuan Shen seperti ini. Jiang Wuya menghentikan Ge Changsheng dan berkata, aku akan pergi mencari bahaya. Aku tidak bisa meninggalkan Tuan Shen sendirian di alam rahasia para monster ini. Kata Ge Changsheng dengan wajah tegas. Ge tua, pegunungan monster itu sangat luas, di mana kau akan mencarinya? Jika kita tidak menemukannya saat itu, semua anggota keluarga Ge-mu mungkin akan mati di sana. Jiang Wuya menghentikan Ge Changsheng dengan erat dan tidak membiarkannya pergi mencarinya. Faktanya, Ge Changsheng sendiri tahu bahwa di pegunungan yang begitu luas dan penuh monster, bagaimana dia bisa menemukan Sentian hanya dengan beberapa orang ini. Terlebih lagi, tingkat bahaya di kedalaman pegunungan jelas bukan sesuatu yang dapat dia tangani. Tetapi jika dia tidak mencarinya, sebagai anggota istana Tianlong, Ge Changsheng tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Ayah, bagaimana kalau aku membawa beberapa orang dan menunggu Tuan Shen di kaki pegunungan monster? Mungkin Tuan Shen akan segera keluar, kata Ge Yuhan kepada Ge Changsheng. Setelah mendengar ini, Ge Changsheng tahu bahwa ini adalah satu-satunya pilihan. Setelah membiarkan Ge Yuhan dan yang lainnya tinggal di kaki pegunungan monster, semua orang meninggalkan alam rahasia monster. Pada saat ini, Sentian tidak tahu apa-apa. Yang ada di matanya hanyalah harimau api yang mengejarnya dari belakang. Pada saat ini, dia merasa kesal dengan harimau yang menyala-nyala itu. Dia harus menangkap orang ini dan membunuhnya. Kekuatan harimau api jelas lebih unggul dari Sentian, tetapi meskipun Sentian mengejar harimau api itu sekuat tenaga, harimau api itu hanya peduli untuk melarikan diri dan sama sekali tidak berhenti untuk bertarung dengan Sentian.
Secara bertahap, Sentian tidak tahu berapa lama dia telah mengejar. Ketika Sentian bereaksi, dia menemukan bahwa dia telah masuk jauh ke dalam pegunungan monster. Sentian terkejut dan berhenti dengan tergesa-gesa. Indra spiritualnya langsung menyebar, dan dia merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Meskipun aura ini tidak membawa bahaya apapun, Sentian tahu bahwa jika monster dengan aura kuat ini melihatnya, mereka akan menyerang tanpa ragu-ragu. Saat itu, Sentian takut dia bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Melihat harimau api yang melarikan diri, Sentian berhenti mengejarnya dan berencana untuk berbalik dan kembali. Namun, saat Sentian hendak berbalik dan pergi serta berhenti mengejar harimau api itu berhenti dan berdiri di depan Sentian sambil meraung. Ia membuka mulutnya yang berdarah, seolah-olah tidak ingin Sentian pergi. Selama Sentian bergerak, ia akan menyerang. Sentian sedikit bingung. Harimau api ini lari begitu melihatnya, tetapi ketika dia berhenti mengejarnya, harimau itu berbalik dan menghentikannya. Seketika, Sentian mengerutkan kening, dia sepertinya mengerti maksud harimau api. Binatang buas ini pasti melakukannya dengan sengaja untuk memancingnya mengejarnya dan membawanya ke tempat ini. Pada saat ini Sentian mulai merasa gugup. Dia tidak menyangka bahwa monster bisa memiliki kebijaksanaan seperti itu. Namun, Sentian tidak dapat dihentikan oleh harimau yang menyala-nyala itu. Pedang pembunuh naga di tangannya bersinar dengan cahaya, raungan naga terdengar, dan seekor naga emas muncul. Setelah harimau api melihat naga emas yang berubah, ketakutan tampak jelas di matanya, dan badannya terus mundur. Melihat ini, Sentian terus bergerak maju. Dia hanya perlu memaksa harimau api mundur. Jika mereka mulai bertarung sekarang, itu mungkin akan menarik monster lain. Pada saat itu, Sentian tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Raungan. Mengikuti raungan harimau api, tanggapan datang dari segala arah. Sentian merasakan beberapa aura mengerikan datang ke sisi ini dengan kecepatan tinggi. Sentian menjadi gelisah, dan dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dengan cepat. Cahaya pedang melesat keluar dan langsung menuju harimau yang menyala-nyala itu. Harimau api itu melompat dan menghindar secara langsung, dan Sentian mengambil kesempatan itu untuk langsung maju. Dia harus segera pergi dari sini. Tetapi saat badan Sentian melesat maju, beberapa monster tiba-tiba muncul dan langsung menghalangi jalan Sentian. Masing-masing monster ini memiliki aura yang kuat dan setara dengan harimau api. Beberapa monster menatap Sentian, dan aura mereka yang kuat memaksa Sentian untuk berhenti. Melihat monster-monster mengerikan di depannya, Sentian tahu bahwa dia sama sekali tidak mampu menghadapi mereka. Jadi dia memegang pedang pembunuh naga dan mulai mundur perlahan. Monster-monster itu tidak terburu-buru menyerang Sentian, tetapi terus mendekati Sentian selangkah demi selangkah. Saat Sentian mundur, monster-monster itu bergerak maju. Alis Sentian berkerut erat. Ia menemukan bahwa monster-monster ini tampaknya tidak ingin menyerangnya, tetapi sengaja mendorongnya ke suatu tempat. Sentian sangat terkejut dan tidak mengerti kemana monster-monster ini akan memaksanya. Tak lama kemudian, Sentian terpaksa menuju ke tebing, dan jalan di samping tebing itu tampaknya mengarah ke titik tertinggi pegunungan monster. Melihat tebing tanpa dasar itu, Sentian berencana untuk melompat turun. Dengan kemampuannya saat ini, tidak akan menjadi masalah besar jika dia melompat turun. Tetapi ketika Sentian baru saja memikirkan hal ini, sambil berteriak beberapa kali, beberapa monster terbang besar telah menghalangi jalan menuju tebing. Sekarang Sentian hanya punya satu jalan, yaitu jalan menuju titik tertinggi pegunungan monster. Jelaslah bahwa monster-monster ini memaksa Sentian ke titik tertinggi pegunungan. Melihat hal ini, Sentian mengerti niat para monster itu, jadi dia berhenti memaksa mereka dan mengambil inisiatif untuk menuju ke titik tertinggi gunung. Melihat ini, para monster mengikuti Sentian dengan tenang, dan tidak ada satupun monster yang menyerang Sentian. Meskipun Sentian sangat penasaran, monster-monster ini tidak dapat berbicara dan dia tidak punya cara untuk bertanya. Sekarang dia hanya bisa pergi ke titik tertinggi pegunungan monster untuk melihat apa yang akan dilakukan monster ini. Tak lama kemudian, Sentian mencapai titik tertinggi pegunungan tersebut. Tanpa diduga, Sentian menemukan sebuah rumah di sini. Rumah-rumahnya semua dibangun dengan batu dan didekorasi dengan sangat mewah. Jelas saja rumah seperti itu tidak mungkin dibangun oleh monster. Apakah ada orang yang tinggal di sini?
Sentian sangat gembira. Dia tidak menyangka akan ada orang yang tinggal di titik tertinggi pegunungan monster. Tiba-tiba, Sentian mendapat ide. Dia bertanya-tanya apakah monster di pegunungan monster dibesarkan oleh manusia. Kalau tidak, mengapa tiba-tiba muncul rumah-rumah di sana-sini dan ada tanda-tanda aktivitas manusia. Sentian berjalan perlahan menuju rumah, lalu mendorong pintu perlahan hingga terbuka. Tak lama kemudian, aroma harum tercium ke hidungnya. Sentian melihat sekeliling rumah dan menemukan tidak ada seorang pun di dalam, tetapi ada banyak kebutuhan sehari-hari di dalamnya. Ada juga meja rias dengan cermin di atasnya. Apakah ada wanita yang tinggal di sini? Sentian sedikit terkejut. Melihat tata letak ruangan, jelas bahwa seorang wanita tinggal di sini. Setelah Sentian memasuki ruangan, semua monster berkeliaran di luar, dan tidak ada monster yang berani mendekati ruangan. Setelah melihat sekeliling ruangan, Sentian tidak melihat siapapun, jadi dia keluar. Tetapi begitu saya keluar ruangan, saya mendengar teriakan, dan kemudian langit tiba-tiba menjadi gelap. Saya melihat burung phoenix berwarna-warni berputar-putar di langit, dan ketika para monster melihatnya, mereka semua berlutut. Monster-monster itu menggeram satu demi satu, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Sentian menatap burung phoenix itu dengan heran. Dia memegang pedang pembunuh naga dengan erat di tangannya, siap menghadapi serangan monster itu kapan saja. Setelah melihat Sentian, burung phoenix berwarna-warni jatuh dari udara. Namun saat terjatuh, tiba-tiba muncul cahaya keemasan dan burung phoenix asli berubah wujud menjadi seorang gadis muda. Gadis itu berkulit putih salju, wajah cantik, dan rambut hitam panjang menjuntai di bahunya. Bagian pribadi gadis itu ditutupi oleh banyak bulu burung phoenix. Meski begitu, Sentian tetap merasa darahnya mendidih setelah melihat gadis ini. Bagaimanapun, Sentian juga pria normal. Tetapi ketika dia mengira gadis ini telah berubah wujud dari burung phoenix, dorongan hati Sentian pun menjadi sangat tertekan. Gadis itu melirik Sentian, lalu menatap monster di belakangnya, lalu dengan lembut membelai puncak kepala Flame Tiger dengan satu tangan. Harimau yang menyala itu mengeluarkan serangkaian geraman pelan, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan gadis itu. Tak lama kemudian, gadis itu menatap Sentian dengan heran, dan ada ketidakpercayaan di matanya. "Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menerobos masuk ke pegunungan monster?" Gadis itu berbicara dan bertanya kepada Sentian. Sentian tidak tahu bagaimana menjawab, jadi dia hanya bisa mengatakan kebenaran tentang situasi tersebut. Ketika gadis itu mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat muram dan dia berkata, "Demi meningkatkan kekuatanmu, kamu datang ke wilayah kami untuk berburu. Tahukah kamu bahwa kami juga terus meningkatkan kekuatan kami untuk bertahan hidup? Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa berubah dari burung phoenix menjadi bentuk manusia?" Sentian bertanya kepada gadis itu dengan sedikit ketakutan. "Aku adalah phoenix api. Jika kita berkultivasi hingga tingkat tertentu, tentu saja kita bisa berubah menjadi bentuk manusia." Gadis itu mengikuti Sentian dan menjelaskan. Sentian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu bertanya kepada Huo Feng, "Apakah kamu memerintahkan monster-monster ini untuk memikatku ke sini?" Huo Feng mengangguk tanpa ragu, "Ya, aku meminta Flame Tiger untuk memikatmu ke sini." "Apa yang ingin kamu lakukan dengan memikatku ke sini?" Sentian menjadi gugup lagi. Belum lagi kekuatan Fire Phoenix, Sentian tidak akan mampu menghadapi monster-monster itu. Jika Fire Phoenix ditambahkan, Sentian tidak akan memiliki ruang untuk perlawanan sama sekali. "Tentu saja aku akan membunuhmu." Setelah Huo Feng selesai berbicara, aura pembunuh tiba-tiba memenuhi badannya, dan kemudian seekor burung phoenix yang terbakar dengan api yang menyala-nyala muncul di belakangnya. Aura mengerikan menyelimuti Sentian, membuatnya sedikit kewalahan. "Jika phoenix api ini ingin membunuhku, mengapa ia membawaku ke tempat ini?" Sekalipun monster-monster ini menyerang, Sentian tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup, jadi bagaimana mungkin dia membutuhkan Fire Phoenix untuk bertindak. Akan tetapi, meskipun ia tahu ia bukan tandingan lawannya, Sentian tidak mau menyerah. Melihat burung phoenix api di depannya mencoba membunuhnya, Sentian hanya bisa memegang pedang pembunuh naga dengan erat. Kekuatan naga meledak, dan bersamaan dengan raungan naga, seekor naga emas berputar di belakangnya. Naga emas melawan burung phoenix api, seluruh pegunungan monster diselimuti aura yang menakutkan saat ini.
Fire Phoenix menatap naga emas di belakang Sentian. Tidak ada rasa takut di matanya, dan dia benar-benar menunjukkan kegembiraan. Kemudian Huo Feng menyingkirkan aura pembunuhnya dan berlari ke arah Sentian dengan kegembiraan di wajahnya. Wajah Sentian penuh dengan keterkejutan, menatap Fire Phoenix dengan tatapan kosong. Itu benar, kamu sebenarnya adalah putra naga. Aku sangat senang bertemu denganmu. Huo Feng tidak peduli bahwa dia adalah seorang gadis, dia berlari dan memeluk Sentian dengan erat. Ini membuat Sentian sedikit kewalahan. Menahan auranya, Sentian berdiri di sana dengan tatapan kosong, membiarkan Huo Feng memeluknya. Merasakan kehangatan dari Huo Feng dan aroma badan gadis itu, jantung Sentian mulai berdebar-debar. Naluri laki-laki yang paling primitif dan impulsif terus-menerus memengaruhi otak Sentian. Napas Sentian menjadi berat, dan dia benar-benar ingin membawa Phoenix api di depannya langsung ke dalam ruangan. Dia perlu melampiaskan dorongan di dalam hatinya. Tetapi Sentian tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Sentian melafalkan mantra pembersihan hati, dan energi jernih dan terang langsung mengalir dalam pikiran Sentian, menenangkan suasana hati Sentian yang impulsif. Gadis, tolong hargai dirimu sendiri. Pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Sentian mendorong Huo Feng dan berkata dengan tenang. Huo Feng melihat badannya, lalu wajahnya memerah dan berkata, aku benar-benar minta maaf, aku terlalu bersemangat. Setelah Huo Feng selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat monster-monster itu dan melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua turun. Setelah mendengar ini, monster-monster itu benar-benar berbalik dan pergi. Hal ini membuat Sentian tercengang. Dia tidak menyangka monster-monster ini bisa mengerti bahasa manusia. Ayo masuk ke kamar dan bicara. Huo Feng berkata kepada Sentian dengan sangat sopan. Sentian mengangguk lalu berjalan memasuki ruangan. Setelah memasuki ruangan, Sentian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa kamu? Bahkan jika seekor burung Phoenix berkultivasi dan berubah menjadi manusia, ia seharusnya memiliki identitas, bukan? Huo Feng tidak berbicara, tetapi membuat teh dan menuangkan air untuk Sentian, lalu duduk dan berkata, wujud asliku memang seekor burung Phoenix, tetapi aku tidak termasuk di sini. Tidak termasuk di sini. Sentian tercengang, lalu dari mana asalmu? Aku awalnya adalah burung Phoenix api di alam surgawi, tetapi karena aku mencuri buah suci, leluhur merobek ruang dan waktu dan melemparkanku ke sini. Kata Huo Feng dengan sedikit kesedihan. Namun, ketika Sentian mendengar kata-kata alam surgawi, ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Dia ingin tahu tentang alam surgawi, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan Phoenix api dari alam surgawi di sini. Dengan cara ini, dia akan dapat mempelajari beberapa hal tentang dunia surgawi dari Fire Phoenix. Kamu datang dari alam surga, bisakah kamu ceritakan kepadaku tentang hal-hal yang ada di alam surga? Tanya Sentian penuh semangat. Namun siapa sangka Huo Feng malah menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak bisa memberitahumu, karena semua yang ada di dunia surgawi adalah rahasia. Jika aku mengungkapkannya kepadamu, aku takut aku akan dihukum oleh surga. Melihat Huo Feng tidak bisa berkata apa-apa, Sentian tiba-tiba menjadi seperti bola yang kempes, dan kegembiraan di wajahnya pun lenyap dalam sekejap. Jadi apa sebenarnya yang ingin kau lakukan dengan membawaku ke sini? Tanya Sentian. Meskipun aku telah memakan buah suci dan dapat berubah menjadi bentuk manusia, aku hanya dapat melakukannya selama 3 jam sehari. Sisa waktunya aku akan tetap dalam bentuk burung Phoenix. Leluhur yang melemparkanku ke sini mengatakan bahwa selama aku dapat menghisap setetes darah naga, naga dan burung Phoenix akan dapat kawin dan menjadi manusia selamanya. Fire Phoenix menjelaskan. Perkataan Huo Feng membuat Sentian langsung mengerti mengapa dia membawanya ke sini. Apakah kau ingin menghisap darahku? Sentian mengerutkan kening, tapi aku bukan naga. Naga emasku hanyalah transformasi dari kekuatan naga suci karena ada kristal naga di badanku. Sentian menjelaskan kepada Huo Feng. Dia menduga bahwa Huo Feng salah paham dan mengira dia adalah naga sungguhan. Tidak, kau adalah putra naga, kau adalah naga yang sebenarnya, dan kau. Huo Feng sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba ada sambaran petir dari langit biru, dan Huo Feng gemetar seluruh badannya, dan wajahnya berubah sangat pucat dalam sekejap. Siapa aku? Teruslah bicara.
Apakah kau tahu latar belakangku? Sentian telah mendengar banyak orang mengatakan bahwa dia adalah putra seekor naga, dan bahwa dia adalah badan asli seekor naga emas. Jadi Sentian sangat penasaran saat ini, siapa ayahnya? Aku tidak tahu apa-apa, aku tidak tahu apa-apa. Huo Feng tampak sangat ketakutan. Dia melambaikan tangannya, matanya penuh kepanikan. Melihat hal ini, Sentian sangat terkejut. Mengapa orang-orang ini menjadi begitu takut ketika berbicara tentang kesadaran spiritual mereka sendiri? Setan darah itu sama saja pada awalnya. Ketika ayahnya disebutkan, dia langsung diam. Melihat Huo Feng seperti ini, Sentian berhenti bertanya dan hanya menggigit jarinya. Setetes darah melayang di udara. Jika darahku berguna untukmu, ambillah, kata Sentian kepada Huo Feng. Melihat ini, Huo Feng menunjukkan rasa terima kasih di wajahnya, dan langsung membuka mulutnya dan menelan setetes darah Sentian. Saat darah Sentian memasuki badan Fire Phoenix, seketika itu juga badan Fire Phoenix menjadi bening. Pada saat ini, Phoenix api tampak sedang berendam di sumber air panas, dengan mata sedikit terpejam, tampak sangat menikmati. Tetapi dia tidak menyadari bahwa bulu burung Phoenix yang awalnya menutupi bagian pribadi badannya mulai menghilang perlahan. Pada saat ini, Huo Feng menjadi wanita sejati. Ketika Sentian melihat kulit putih salju Huo Feng terekspos di depannya, hidungnya langsung berdarah. Sentian segera berbalik dan melafalkan mantra pemurnian hati dengan putus asa. Tetapi meski begitu, hati Sentian masih bergejolak dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pada saat ini, dia merasa sepenuhnya tenggelam di tanah kelembutan. Sentian tidak tahu bahwa begitu setetes darahnya masuk ke badan Fire Phoenix, itu setara dengan dua orang yang berhubungan badan. Apa yang dia rasakan sekarang adalah perasaan yang sesungguhnya. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, namun saat Phoenix api bersenandung, ia perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat dirinya telanjang, Huo Feng tersipu dan berlari ke kamar dengan tergesa-gesa. Saat Phoenix api keluar, ia sudah mengenakan pakaiannya. Maaf, aku tidak melihat apa-apa tadi. Sentian buru-buru menjelaskan ketika dia melihat Fire Phoenix keluar. Huo Feng tersenyum tipis dan berkata lembut, aku sudah menjadi milikmu, jangan bilang kau melihatnya, kau boleh melakukan apapun padaku. Sentian tercengang saat mendengarnya, dan melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, Nona Huo Feng, tolong jangan salah paham, aku benar-benar tidak melakukan apapun, aku hanya tidak sengaja melihatnya, tetapi aku langsung berbalik. Sentian merasa seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa, tetapi malah disalahkan seperti ini. Itu tidak akan berhasil. Aku baru saja menghisap darahmu, jadi aku telah menjadi milikmu. Mulai sekarang, kau akan menjadi tuanku. Tidakkah kau merasakannya tadi? Huo Feng bertanya kepada Sentian. Aku. Sentian terdiam sesaat, tetapi dia merasa sangat nyaman, seolah-olah dia berada di surga. Namun, ini terlalu keterlaluan. Hanya dengan menghisap setetes darah, seseorang menjadi dirinya sendiri, dan juga Nona Huo Feng, sungguh sulit bagiku untuk menerima ini. Aku harus segera kembali, kalau tidak, kamu akan mengkhawatirkanku. Sentian bersiap untuk segera pergi, kalau tidak, dia benar-benar tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Tuan, jika Anda ingin pergi, saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi sebelum Anda pergi, izinkan saya memberi Anda sebuah hadiah. Setelah Huo Feng selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Seluruh pegunungan monster tiba-tiba berguncang, dan monster yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan raungan. Hanya dengan mendengarkan raungan ini, Anda dapat merasakan kegembiraan monster ini. Tampaknya semua orang bersorak untuk Fire Phoenix. Monster yang baru saja memaksa Sentian ke sini semuanya telah tiba pada saat ini. Menghadapi Fire Phoenix, monster-monster itu menjadi jinak seperti guguk peliharaan. Mulai hari ini, dia adalah tuan kalian. Kalian harus mematuhinya setiap saat, kata Fire Phoenix kepada para monster. Para monster itu menatap Sentian, lalu semuanya membalas dengan raungan rendah dan terus mengangguk. Tuan, monster-monster ini memiliki kecerdasan. Meskipun mereka tidak dapat berbicara bahasa manusia atau berubah menjadi bentuk manusia, IQ mereka tidak lemah. Pilih satu sebagai tungganganmu. Itu juga dapat membantumu melawan saat berada dalam bahaya, kata Huo Feng kepada Sentian.
Melihat ini, Sentian tidak dapat menahan kegembiraannya. Jika dia bisa memiliki tunggangan seperti ini, itu akan sangat mengagumkan. Sentian menatap monster di depannya dan untuk sesaat dia tidak tahu yang mana yang harus dipilih. Tepat ketika Sentian kesulitan menentukan pilihan, harimau api yang telah meluncurkan gelombang binatang buas di awal benar-benar mengeluarkan raungan rendah, lalu berjalan ke kaki Sentian, dan terus menggesekkan badannya pada Sentian, seolah-olah sedang merekomendasikan dirinya sendiri. Melihat hal ini, Sentian menyentuh kepala harimau api dengan tangannya, lalu berkata kepada Phoenix Api, "Kalau begitu aku akan memilih harimau api ini." "Baiklah Tuan, jika kamu menemui kesulitan, kamu bisa datang ke sini untuk menemuiku kapan saja," kata Phoenix Api. "Oke," Sentian mengangguk. Meskipun Sentian merasa bahwa dia tidak membutuhkan bantuan Fire Phoenix saat ini, dalam waktu dekat, ketika Sentian menyerang 8 alam rahasia, Fire Phoenix dan pegunungan monsternya memberikan kontribusi besar. Sentian melompat dan duduk di atas harimau yang menyala-nyala itu. Harimau yang menyala itu meraung dan kemudian berlari menuruni gunung. Di kedua sisi jalan pegunungan, monster yang tak terhitung jumlahnya berbaris untuk mengantar Sentian pergi. Pada saat ini, Sentian seperti seorang jenderal, sedang meninjau prajuritnya. Pada saat ini, Ge Yuhan, yang sedang menunggu Sentian di kaki gunung, mendengar suara gemuruh yang datang dari pegunungan monster, dan wajahnya pun menjadi sangat jelek. "Nona Ge, saya rasa Tuan Sen dalam bahaya besar. Saya rasa kita harus kembali," kata Hou Zhen kepada Ge Yuhan. Tidak seorang pun yang pernah mampu memasuki pegunungan monster selama ini, dan tidak seorang pun yang pernah mampu mencapai bagian terdalam pegunungan monster. "Kita tunggu saja." Ge Yuhan sedikit sedih. Dia punya perasaan khusus pada Sentian, karena tanpa Sentian, Ge Yuhan tidak akan pernah bisa pulih. Nona, sesuatu yang buruk telah terjadi, sesuatu yang buruk telah terjadi." Pada saat ini, seorang anggota keluarga Ge datang berlari dengan tergesa-gesa. "Ada apa?" tanya Ge Yuhan. Harimau api sedang berlari ke arah kita, dan ada juga sejumlah besar monster. Aku khawatir akan ada gelombang binatang buas lainnya." Anggota keluarga Ge berkata dengan wajah ngeri. Mendengar harimau api datang membawa sejumlah besar monster, hati Ge Yuhan langsung hancur. Karena Flame Tiger baik-baik saja, itu membuktikan bahwa sesuatu telah terjadi pada Sentian. Sekarang harimau api harus berada di sini untuk membalas dendam dan meluncurkan gelombang binatang buas lainnya. Ge Yuhan tahu bahwa hanya dengan beberapa dari mereka akan tenggelam dalam gelombang binatang buas dalam sekejap. "Nona Ge, ayo cepat lari. Kalau kita tidak lari sekarang, semuanya akan terlambat." Hou Zhen mendesak Ge Yuhan. "Kalian pergilah, aku ingin membunuh harimau api ini dan membalaskan dendam Tuan Sen." Ge Yuhan berencana untuk membiarkan Hou Zhen dan yang lainnya pergi, dia ingin membalaskan dendam Sentian. Ketika Hou Zhen mendengar ini, dia mengira Ge Yuhan gila. "Nona Ge, bagaimana mungkin Anda bisa menandingi harimau api itu? Selain itu, ada banyak monster lain juga. Jangan melakukan pengorbanan yang tidak berarti." Hou Zhen membujuk Ge Yuhan. Namun Ge Yuhan tetap tidak tergerak, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Bumi mulai bergetar, dan raungan monster itu semakin dekat. Meskipun wajah banyak anggota keluarga Ge tampak muram, tidak ada satupun dari mereka yang pergi. Sebaliknya, mereka memegang senjata mereka dan berdiri di belakang Ge Yuhan. Melihat ini, Hou Zhen hanya bisa menggertakkan giginya dan mengeluarkan senjatanya. Tak lama kemudian, sosok harimau api itu muncul dan semakin dekat. Ge Yuhan memegang pedang panjang di tangannya, auranya meledak keluar, menatap harimau yang menyala-nyala di depannya, dan hendak menebasnya dengan pedangnya. "Nona Ge, tunggu sebentar." Hou Zhen buru-buru menghentikan Ge Yuhan, lalu berkata, "Lihat, apakah ada seseorang di punggung harimau api?" Ge Yuhan melihat dengan saksama dan melihat memang ada seseorang yang duduk di punggung harimau api. Ketika harimau api itu datang di hadapan mereka, semua orang menyadari bahwa pria di atasnya sebenarnya adalah Sentian. "Tuan Sen." Melihat Sentian, Ge Yuhan berteriak kaget. Ketika Sentian melihat Ge Yuhan dan yang lainnya masih di sana, dia melompat turun dan berkata, "Mengapa kalian masih di sini? Apakah kalian tidak pergi? Di mana yang lainnya?" Sentian menemukan bahwa Lu Chang dan Jin Yuan hilang. Mungkinkah mereka dimakan oleh monster?
Hou Zhen buru-buru menjelaskan, semua orang sudah diselamatkan, kami menunggu Tuan Sen di sini. Hou Zhen menceritakan kepadanya apa yang terjadi setelah Sentian mengusir harimau api itu, dan Ge Changsheng, Jiang Wuya, dan yang lainnya membawa orang untuk menyelamatkannya. Ketika Sentian mendengar bahwa Ge Yuhan dan yang lainnya tetap tinggal dan khawatir akan keselamatannya, dia sangat tersentuh. Tuan Sen, ini, harimau yang menyala-nyala ini. Ge Yuhan menatap harimau yang menyala-nyala itu dan bertanya dengan agak bingung. Oh, sekarang harimau api ini adalah tungganganku, aku telah menjinakkannya. Kata Sentian sambil menepuk lembut kepala harimau api itu. Mengenai masalah Fire Phoenix, Sentian tidak berniat memberitahu siapapun. Kalau tidak, setelah orang-orang di dunia rahasia utama mengetahuinya, mereka akan menyerbu dunia rahasia monster ini seperti orang gila. Sudah dijinakkan. Mata Hou Zhen membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tuan Sen berhasil menjinakkan harimau api ini. Aku belum pernah mendengar ada orang yang menjinakkan monster. Luar biasa. Hou Zhen terkejut saat melihat harimau api tergeletak di tanah dengan ekspresi yang sopan. Ge Yuhan juga terkejut dan berkata, Tuan Sen, ini. Apakah ini benar? Apakah Anda benar-benar telah menjinakkan harimau api ini? Tentu saja, jika Anda tidak percaya, Anda dapat datang dan menyentuhnya, atau bahkan menungganginya. Ia sangat patuh. Sentian tersenyum pada Ge Yuhan. Ketika Ge Yuhan mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju, perlahan mengulurkan tangannya, lalu dengan lembut membelai kepala harimau api itu. Alih-alih marah, harimau api itu malah menjulurkan lidahnya dan menjilati tangan Ge Yuhan, yang membuat Ge Yuhan sangat bersemangat. Baiklah, mari kita kembali dulu, kalau tidak, tetua klan Ge akan khawatir. Sentian menunggangi harimau yang menyala-nyala dan mengundang Ge Yuhan ke punggung harimau itu. Kemudian dia menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke alam rahasia gerbang api. Ketika Sentian kembali ke keluarga Ge menunggangi Flame Tiger, seluruh keluarga Ge gempar, dan semua orang datang untuk melihat Flame Tiger. Tidak seorang pun menyangka bahwa Sentian benar-benar dapat menjinakkan harimau api dan menggunakannya sebagai tunggangannya. Anda harus tahu bahwa tidak ada preseden di 8 alam rahasia, dan tidak ada seorang pun yang dapat menaklukkan monster itu dan menggunakannya sebagai tunggangan. Sekalipun monster tingkat rendah, tidak ada cara untuk menaklukkannya. Tuan Sen, bagaimana Anda menaklukkan harimau api ini? Anda harus tahu bahwa kekuatan harimau api ini tidak kalah dari Anda. Jiang Wuya bertanya kepada Sentian dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak yakin. Bagaimanapun, harimau api ini lari begitu melihatku, seolah-olah dia sangat takut padaku. Sentian tidak mau mengatakan yang sebenarnya, jadi dia hanya bisa membodohinya. Namun, Ge Changsheng tampaknya mengetahui sesuatu, jadi dia berkata kepada Jiang Wuya, Jiang Tua, mungkin harimau api ini memiliki takdir dengan Tuan Sen, jadi dia sangat patuh. Jangan pernah memikirkan orang lain. Tuan Sen pasti kelelahan setelah pergi ke alam rahasia monster. Saya pikir kita harus membiarkannya beristirahat lebih banyak. Ge Changsheng mengeluarkan perintah untuk mengusir semua orang dan membubarkan mereka sehingga Sentian bisa beristirahat. Kalau tidak, dengan begitu banyak orang yang menjaganya, Sentian tidak akan bisa beristirahat dengan baik. Sentian tinggal di wilayah keluarga Ge selama beberapa hari, menjaga harimau api. Selama beberapa hari ini, harimau api dan Sentian telah mengembangkan pemahaman diam-diam yang hebat. Tuan Sen, ayahku berkata bahwa hari ini adalah hari dimulainya konferensi alam rahasia. Aku ingin tahu bagaimana kondisi fisikmu. Ge Yuhan menemui Sentian dan bertanya. Saya baik-baik saja, kata Sentian sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ayah dan yang lainnya sudah menunggumu. Kata Ge Yuhan sambil membawa Sentian keluar dari tanah keluarga Ge. Pada saat ini, cukup banyak orang telah berkumpul di luar, dan orang-orang dari pavilion Zhan Yue juga telah tiba, termasuk Jin Yuan. Total ada 10 tempat untuk kompetisi, 3 diantaranya ditempati oleh keluarga Ge, 3 oleh Menara Tianluo, dan 4 oleh pavilion Zhan Yu. Bagaimanapun, di alam rahasia Huomen ini, pavilion Zhan Yu adalah yang terkuat. Ketika Jin Yuan melihat Sentian menunggangi harimau yang menyala-nyala, dia benar-benar tercengang dan matanya hampir keluar. Kelihatannya sangat konyol. Bahkan seseorang yang berpengetahuan seperti Jin Lifu memandang Sentian dengan kaget.
Ge Changsheng, apa? Apa yang terjadi? Jin Lifu menunjuk ke arah Sentian dan bertanya pada Ge Changsheng. Tidak ada yang terjadi. Harimau api ini hanyalah tunggangan yang ditundukkan Tuan Sen ketika dia pergi ke alam rahasia monster beberapa hari yang lalu. Apakah kamu masih memandang rendah Tuan Sen sekarang? Jika Tuan Sen menunggangi harimau api ke atas ring, apakah menurutmu dia tidak bisa memenangkan 3 pertandingan? Ge Changsheng memandang Jin Lifu dengan jijai. Jin Lifu tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Sentian dengan sedikit rasa dingin di matanya. Sentian merasakan dinginnya Jin Lifu. Dia tidak mengerti. Sepertinya dia tidak memiliki konflik dengan Jin Lifu, tetapi orang ini sepertinya memiliki sesuatu yang menentangnya sejak pertama kali dia melihatnya. Namun, Sentian tidak peduli, tetapi mengikuti Ge Changsheng dan yang lainnya dan berjalan menuju susunan teleportasi. Tuan Sen, apakah Anda punya cara untuk menyembunyikan harimau api ini sehingga Anda dapat menggunakannya sebagai kartu truf? Jika Anda menungganginya secara terbuka, orang lain akan waspada terhadap Anda. Dan karena Anda dapat menaklukkan monster itu, banyak orang pasti akan iri. Mungkin seseorang akan mengincar Anda dan membawa masalah yang tidak perlu bagi Anda. Ge Changsheng berkata kepada Sentian dalam perjalanan ke susunan teleportasi. Sentian mengira itu benar, tetapi harimau api itu terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Aku tahu ini agak berlebihan, tapi harimau api itu sangat besar sehingga tidak bisa muat di cincin penyimpananku. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya, kata Sentian tanpa daya. Namun, tepat saat Sentian selesai berbicara, harimau api itu mengerti apa yang dikatakan Sentian, dan benar-benar mengeluarkan geraman pelan. Kemudian semburan cahaya memancar dari badannya, dan di bawah tatapan semua orang, badannya menjadi semakin mengecil. Pada akhirnya, harimau api yang besar itu berubah menjadi seukuran anak guguk, dan terlihat sangat lucu. Melihat harimau yang menyala itu tiba-tiba menyusut, Sentian dan Ge Changsheng tercengang. Wah, harimau api ini sudah mengecil, lucu sekali. Melihat ini, Ge Yuhan buru-buru berjongkok, mengambil harimau api itu, dan mengelusnya pelan dengan tangannya. Si harimau api melepaskan diri dari pelukaan Ge Yuhan dan langsung melompat ke pelukaan Sentian. Melihat ini, Sentian langsung memasukkan harimau api ke dalam cincin penyimpanan, sehingga tidak seorang pun akan mengetahui keberadaan harimau api. Sesampainya di susunan teleportasi, semua orang diteleportasi keluar menggunakannya. Kilatan cahaya putih lewat, dan perubahan besar terjadi di depan mata Sentian. Gurun yang tadinya tak berujung kini telah berubah menjadi padang rumput hijau. Udara segar dan lingkungannya sangat indah. Namun, lingkungan yang begitu indah itu sungguh sangat kekurangan energi spiritual. Ini juga alasan mengapa tidak ada seorang pun dari alam rahasia utama yang datang untuk menempati tempat ini. Hanya saja lingkungannya indah. Jika tidak ada energi spiritual, orang-orang di alam rahasia tidak akan dapat berlatih. Jika mereka tidak dapat berlatih, tidak ada seorang pun yang akan datang ke sini tidak peduli seberapa bagus lingkungannya. Tidak jauh dari susunan teleportasi, sebuah kastil yang terbuat dari batu muncul. Kastil itu menutupi area yang luas dan berdiri megah. Tuan Sen, di sanalah konferensi alam rahasia diadakan. Tapi aku sudah lama tidak ke sini, aku heran apakah tempat ini sudah bobrok. Ge Changsheng menunjuk ke kastil dan berkata kepada Sentian. Bukankah ini terlalu boros? Sentian melihat ke kastil, dan menghela nafas bahwa 8 alam rahasia benar-benar mewah. Hanya untuk mengadakan konferensi alam rahasia dan mengadakan kompetisi arena, hanya butuh beberapa hari dalam setahun, tetapi mereka menghabiskan begitu banyak uang untuk membangun kastil sebesar itu. Tuan Sen salah paham. Kastil ini tidak dibangun oleh kami. Kastil ini sudah ada saat kami menemukan alam rahasia ini. Namun, tidak ada seorang pun di alam rahasia itu lagi, dan energi spiritualnya sangat tipis, jadi kami tetapkan tempat ini sebagai tempat konferensi alam rahasia. Ge Changsheng buru-buru menjelaskan. Kalau tidak, Sentian pasti akan berpikir bahwa 8 alam rahasia itu sangat mewah dan membangun istana-istana mewah hanya untuk menggelar konferensi alam rahasia. Ketika Sentian tiba di depan kastil, dia mendapati bahwa kemegahan kastil itu jauh melampaui apa yang pernah dilihat atau didengarnya. Di depan kastil terdapat alun-alun yang sangat besar dengan 8 arena di atasnya. Saat ini, sudah ada cukup banyak orang di alun-alun tersebut.
Jelaslah bahwa orang-orang dari alam rahasia lain telah tiba. Di tengah alun-alun terdapat panggung tinggi dengan banyak bangku batu di atasnya. Tempat ini seharusnya menjadi tempat peristirahatan bagi para pemimpin dan master pavilion dari alam rahasia utama. Selain itu, dari panggung ini, seseorang dapat melihat dengan jelas 8 arena di bawahnya. Melihat Ge Changsheng datang, banyak orang datang untuk menyambutnya, dan beberapa orang mulai mengobrol dengan Ge Changsheng dengan sangat antusias. Melihat Ge Changsheng sibuk menyapa orang-orang, Sentian meminta Ge Yuhan dan Hou Zhen untuk membawanya berkeliling untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Tepat ketika Sentian dan teman-temannya berjalan-jalan, mereka mendengar banyak orang membicarakan tentang gelombang binatang buas di alam rahasia monster beberapa hari yang lalu. Kudengar bahwa gelombang monster itu sangat mengerikan. Jika alam rahasia gerbang api dan alam rahasia gerbang petir tidak mengirim orang ke sana, mereka yang masuk akan menjadi santapan monster. Kudengar ada seorang anak yang tidak terlalu kuat, tetapi dia pergi mengejar harimau api. Pada akhirnya, dia tidak keluar. Kurasa dia dimakan. Dan ada Lucang dari benteng Changyue di alam rahasia gerbang petir. Kudengar dia ketakutan setengah mati saat itu. Ya, aku juga mendengarnya, dan ada Jin Yuan dari pavilion Zanyu di alam rahasia gerbang api. Para pemuda ini ingin pergi ke alam rahasia monster untuk berlatih, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu gelombang monster. Sekelompok orang berkumpul untuk berdiskusi. Kalian tidak tahu apa-apa, kenapa malah berteriak? Pada saat ini, Jin Yuan juga mendengar pembicaraan orang banyak, berjalan mendekat dengan wajah marah dan berteriak. Ketika semua orang melihat Jin Yuan datang, mereka semua menjauh. Tampaknya mereka masih agak takut pada Jin Yuan. Jin Yuan melirik Sentian dan yang lainnya, lalu pergi dengan wajah marah. Menurutnya, berita yang tersebar itu pasti dilakukan oleh keluarga Ge atau Menara Tianluo. Jin Yuan ini selalu bertingkah sombong, tapi dia bahkan tidak pernah masuk dalam daftar nama paling populer. Apa yang membuatnya sombong? Hou Zhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir saat melihat Jin Yuan. Lupakan dia, ayo jalan-jalan. Setelah mengatakan ini, Sentian terus berjalan menuju ke dalam kastil. Tak lama kemudian, Sentian seperti mendengar suara lonceng berdenting di telinganya. Suara lonceng itu merdu dan menggetarkan jiwanya. Monyet, apakah kau mendengar bel? Sentian bertanya pada Hou Zhen. Hou Zhen menggelengkan kepalanya, tidak, di mana suara lonceng itu? Kemudian Hou Zhen bertanya kepada Ge Yuhan, Nona Ge, apakah Anda mendengarnya? Saya juga tidak mendengarnya, di mana suara lonceng di sini? Tuan Shen, apakah Anda berhalusinasi? Kata Ge Yuhan, mungkin. Sentian menggelengkan kepalanya, tetapi suara bel itu masih ada. Sentian mengikuti suara itu dan perlahan berjalan ke sebuah pintu perunggu dengan banyak pola aneh terukir di atasnya. Tetapi ketika Sentian ingin mendorong pintu perunggu itu, dia buru-buru dihentikan oleh Hou Zhen. Tuan Shen, Anda tidak bisa masuk ke sini. Ini menara lonceng. Menara lonceng ini hanya akan dibuka saat konferensi alam rahasia resmi dimulai dan lonceng dibunyikan. Hou Zhen menghentikan Sentian dan berkata, apakah ada jam di sini? Tanya Sentian. Ya, ada lonceng bercorak naga di menara lonceng itu. Entah sudah berapa tahun lonceng itu ada di sana. Di awal setiap konferensi, orang yang menduduki peringkat pertama dalam daftar sebelumnya akan membunyikan lonceng. Namun, selama bertahun-tahun, posisi nomor 1 dalam daftar itu selalu ditempati oleh Yao Zhenghui, jadi dialah yang membunyikan lonceng setiap saat. Kata Hou Zhen. Ketika Sentian mendengar bahwa ada aturan seperti itu, dia mundur dan tidak mendorong pintu perunggu itu. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba memanggil Sentian dari belakang. Sentian, Sentian. Sebuah suara wanita terkejut terdengar. Sentian tercengang. Dia tidak mengerti. Dia sepertinya tidak mengenal siapapun di 8 alam rahasia kecuali orang-orang dari keluarga Ge. Bagaimana mungkin seseorang di sini memanggil namanya? Sentian menoleh, dan ketika dia melihat orang yang memanggilnya, dia tertegun sejenak. Han. Untuk sesaat, Sentian benar-benar lupa nama gadis di depannya. Namaku Han Qinger. Gadis itu berlari ke arah Sentian. Dia tidak marah karena Sentian tidak bisa memanggil namanya. Sebaliknya, wajahnya penuh kegembiraan.
Sentian berkata dengan sedikit malu, "Nona Han, saya minta maaf." "Tidak apa-apa." Han Qinger menggelengkan kepalanya, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa Anda di sini? Apakah Anda juga dari 8 alam rahasia? Saya ingat Anda berasal dari dunia sekuler." Sentian tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Han Qinger. "Tuan Sen, siapa wanita ini?" Pada saat ini, Ge Yuhan berdiri dan bertanya. "Oh, ini." Saat Sentian hendak memperkenalkan diri, Han Qinger berbicara sendiri, "Saya Han Qinger dari alam rahasia Leimen." "Halo, saya Ge Yuhan dari alam rahasia Huomen. Tuan Sen datang ke sini untuk menghadiri konferensi alam rahasia atas nama keluarga Ge kami." Ge Yuhan mengikuti Han Qinger dan menjelaskan, "Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu Sentian di sini. Setelah kita bertemu terakhir kali, aku takut kita mungkin." "Qinger, rapat akan segera dimulai. Mengapa kamu di sini?" Sebelum Han Qinger sempat menyelesaikan perkataannya, Lu Chang berlari menghampiri dengan tergesa-gesa. Ketika Lu Chang melihat Sentian, dia tercengang. Menurutnya, Sentian mengejar harimau api ke kedalaman pegunungan monster dan ditakdirkan untuk mati. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia masih hidup. "Sentian, kamu masih hidup?" Lu Chang bertanya dengan heran. "Tuan Lu, bagaimana Anda bisa berbicara seperti itu?" "Tuan Sen baru saja menanyakan hal ini, mengapa Anda bertanya seperti itu?" kata Hou Zhen di samping. Lu Chang bahkan tidak melihat ke arah Hou Zhen. Matanya tertuju pada Sentian, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. "Kau mengejar harimau api itu dan masuk jauh ke dalam pegunungan monster. Apa kau tidak menemui bahaya? Di mana harimau api itu?" Lu Chang sangat penasaran sekarang. Apa yang terjadi pada Sentian ketika ia masuk jauh ke dalam pegunungan monster? Bagaimana ia bisa keluar dengan selamat? Dengan kekuatan Sentian, hampir mustahil baginya untuk berjuang keluar dari kedalaman pegunungan monster. Namun sekarang faktanya ada di depan matanya. Sentian berdiri tepat di depannya, jadi Lu Chang sangat terkejut dan penasaran. "Lu Chang, apakah kamu kenal Sentian?" Han Qinger bertanya dengan heran. "Yah, kita pernah bertemu beberapa kali, dan kita pernah bertemu di dunia sekuler." Lu Chang mengangguk dan berkata, "Tuan Lu, saya hanya mengejar jarak tertentu dan tidak masuk terlalu dalam. Saya keluar dengan cepat, jadi saya tidak terluka." Sentian menjelaskan sambil tersenyum tipis. Mengenai masalah penjinakan harimau api, tidak mungkin dia bisa memberitahu siapapun tentang hal itu sekarang. Harimau api sekarang menjadi kartu truf Sentian, dan hanya bisa diekspos pada saat yang paling penting. Tidak heran, hampir tidak ada orang yang masuk ke kedalaman pegunungan monster yang keluar hidup-hidup, dan bahkan jika mereka selamat, mereka terluka parah. Ketika Lu Chang mendengar bahwa Sentian tidak masuk jauh ke pegunungan monster, dia mengerti mengapa Sentian masih hidup. Setelah berkata demikian, Lu Chang menarik tangan Han Qinger dan berkata, "Qinger, cepatlah pergi, Paman Han dan yang lainnya sudah menunggu." Lu Chang langsung menarik Han Qinger pergi, sementara Han Qinger melirik Sentian, wajahnya menjadi sedikit malu dan jelek, dia berjuang untuk melepaskan diri dari tangan Lu Chang. Lu Chang sedikit tertegun dan menatap Han Qinger dengan bingung. "Tahukah Anda, mereka adalah kekasih masa kecil, dan kedua keluarga telah mempersiapkan pernikahan mereka sejak lama." Lu Chang tidak mengerti apa yang terjadi pada Han Qinger hari ini. Mengapa dia tiba-tiba tidak membiarkannya memegang tangannya? "Ada begitu banyak orang di sini, tidak usah repot-repot menarik dan menyeret," kata Han Qinger, dan berjalan lurus menuju alun-alun. Lu Chang yang kebingungan hanya bisa mengikuti di belakang. "Ayo pergi juga," kata Sentian, dan membawa Ge Yuhan dan Hou Zhen ke alun-alun. Saat ini, alun-alun sudah penuh dengan orang, dan di panggung tinggi di tengah, lebih dari selusin orang duduk di atasnya. Mereka jelas orang-orang yang berkuasa di berbagai alam rahasia. Di belakang orang-orang ini berdiri 5 orang di depan. Di antara kelima orang muda ini, ada seorang wanita yang mengenakan kerudung putih. "Tuan Sen, kelima pemuda yang berdiri di sini adalah 5 orang dalam daftar yang terpanas, dan yang bercadar adalah satu-satunya perempuan. Namanya adalah Yu Jiameng, dan dia adalah putri tertua dari keluarga Yu. Di alam rahasia Tianmen, orang tua di depan Yu Jiameng adalah ayahnya Yu Qian, kepala keluarga Yu. Dia harus dianggap sebagai orang yang paling berkuasa di 8 alam rahasia.
Hak untuk berbicara dalam konferensi alam rahasia ini juga ada di tangan Yu Qian. Dan pemuda di sebelah Yu Jiameng adalah Yao Zhenghui, yang merupakan nomor 1 dalam daftar yang terpanas. Dia adalah murid tertua dari Sekte Guntur Ungu di alam rahasia Dimen. Hou Zhen memperkenalkan mereka kepada Sentian satu persatu. Dapat dilihat bahwa Hou Zhen benar-benar tahu banyak tentang 8 alam rahasia. Ini juga memberi Sentian pemahaman awal tentang 8 alam rahasia. Tetapi ketika Hou Zhen memperkenalkan Han Fuseng dari rumah Zixiao di alam rahasia Leimen, Sentian menyipitkan matanya dan niat membunuh muncul di badannya. Hou Zhen merasakan perubahan aura Sentian dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Shen, ada apa denganmu?" Mendengar ini, Sentian segera menyingkirkan auranya dan tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, teruslah bicara." Namun, Sentian tidak mendengarkan apa yang diperkenalkan Hou Zhen. Matanya tertuju pada Han Fuseng. Ibunya seharusnya ada di Zixiao Mansion saat ini. Tak lama kemudian, Sentian tiba-tiba teringat sesuatu di benaknya, dan buru-buru bertanya kepada Hou Zhen, "Monyet, ada berapa banyak orang bermarga Han di alam rahasia Leimen? Pasti ada hubungan antara Han Qinger dan Han Fuseng tadi, kan?" Hou Zhen menggelengkan kepalanya, "Aku tidak yakin tentang ini. Tetapi Han Fuseng memang punya seorang putri. Mungkin Han Qinger adalah putri Han Fuseng. Lagi pula, tidak banyak orang bermarga Han di alam rahasia Leimen." Sentian mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyangka bahwa Han Qinger sebenarnya berasal dari Zixiao Mansion. Jika demikian, maka Han Qinger akan menjadi musuhnya. Pada saat ini, mata Sentian tiba-tiba berbinar, dan dia sepertinya telah memikirkan cara untuk menyelamatkan ibunya. Jika dia mengandalkan kekuatannya saat ini, akan lebih sulit daripada naik ke langit untuk menerobos masuk ke rumah Zixiao dan menyelamatkan ibunya. Tetapi karena Han Qinger berasal dari Zixiao Mansion dan merupakan putri Han Fuseng, dia dapat menggunakan hubungannya dengan Han Qinger untuk memasuki Zixiao Mansion dan menemukan cara untuk menyelamatkan ibunya. Memikirkan hal ini, Sentian buru-buru menoleh untuk melihat semua orang, mencoba menemukan Han Qinger. Sekarang dia harus bisa rukun dengan Han Qinger. Jika mereka bisa menjadi pacar, akan lebih menguntungkan bagi Sentian untuk menyelamatkan ibunya. Tak lama kemudian, Sentian melihat Han Qinger. Saat ini, Han Qinger tengah menatap Sentian dengan saksama. Ketika kedua orang itu saling berpandangan, wajah Han Qinger memerah dan tatapannya menjadi menghindar. Melihat pemandangan ini, Sentian langsung mengerti pikiran Han Qinger. Sentian berjalan menuju Han Qinger, dan melihat ini, Hou Zhen dan Ge Yuhan bergegas mengikutinya. Ketika Han Qinger melihat Sentian benar-benar berjalan ke arahnya, dia merasa sangat gembira dan gembira. "Nona Han, apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi kali ini?" Sentian berinisiatif bertanya kepada Han Qinger. "Tentu saja." Han Qinger mengangguk, lalu melirik Sentian dan berkata, "Apakah giok yang kuberikan padamu masih ada di sana?" Sentian sedikit tertegun, lalu buru-buru berkata, "Ya, tentu saja ada." Setelah Sentian selesai berbicara, dia mengeluarkan giok yang diberikan Han Qinger dari cincin penyimpanannya. Pada saat itu, Sentian tidak merasa ada sesuatu yang istimewa tentang batu giok itu, jadi dia melemparkannya ke dalam cincin penyimpanan. "Apakah kamu merasa batu yang kuberikan kepadamu terlalu biasa, jadi kamu tidak memakainya dan langsung melemparkannya ke dalam cincin penyimpanan?" Han Qinger bertanya ketika dia melihat ini. "Oh, tidak, saya hanya takut kehilangannya, jadi saya tidak ingin memakainya." Jelas Sentian. Giok ini mungkin terlihat biasa saja, tetapi ini adalah jimat penyelamat hidup. Kamu dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan jika kamu membawanya. Cepat bawa ini. Mungkin kamu bisa menggunakannya dalam pertarungan hari ini, kata Han Qinger kepada Sentian. "Oke." Sentian cepat-cepat mengenakan giok itu. Pada saat ini, Lu Chang yang berdiri di samping melihat kejadian ini dan mengerutkan kening lalu berkata, "Qinger, ini adalah jimat penyelamat hidup yang Paman Han buat untukmu. Kamu telah memakainya sejak kamu masih kecil. Mengapa kamu memberikannya padanya?" Lu Chang tidak tahu bahwa Han Qinger telah diselamatkan oleh Sentian, dan dia tidak tahu bahwa Han Qinger telah terobsesi dengan Sentian sejak hari itu. "Ini barangku, apa hubungannya denganmu?" Han Qinger berkata sambil menatap Lu Chang dengan tatapan kosong.
Hal ini membuat Lu Chang merasa sangat malu, dan Sentian mengikuti Lu Chang dan berkata, "Tuan Lu, giok ini diberikan kepadaku oleh Nona Han ketika aku menyelamatkannya." "Kamu menyelamatkan nyawa King Er?" Lu Chang tercengang, agak tidak percaya. Sentian mengangguk dan menceritakan kisah tentang Han King Er. Baru saat itulah Lu Chang ingat bahwa Han King Er memang telah menyelinap keluar dari alam rahasia dan diserang oleh seseorang. Namun, dia tidak menyangka bahwa Sentianlah yang menyelamatkan Han King Er. Karena Han King Er memberikan batu jimat penyelamat nyawa kepada Sentian sebagai balasan atas kebaikan hatinya yang telah menyelamatkan nyawa, Lu Chang tidak dapat berkata apa-apa. Dia hanya bisa melihat Han King Er mengobrol dengan Sentian dengan penuh semangat. Melihat ekspresi bahagia Han King Er, Lu Chang merasa sangat cemburu. Sekarang Lu Chang hanya berharap konferensi dunia rahasia segera dimulai sehingga Sentian dan Han King Er bisa menyelesaikan obrolan mereka. Semuanya harap diam sebentar. Pada saat ini, Yu Qian, yang duduk di kursi pertama di podium, berdiri dan berbicara dengan keras. Dalam sekejap, semua orang menutup mulut dan melihat ke peron. Melihat semua orang sudah tenang, Yu Qian melanjutkan, "Kali ini konferensi alam rahasia telah dimulai kembali. Saya harap kalian tetap memiliki sikap belajar dari satu sama lain, dan tidak menyakiti orang lain dengan sengaja. Seperti kata pepatah, persahabatan adalah yang utama dan persaingan adalah yang kedua. Sekarang, silakan undang Yao Zhenghui dari daftar Feng Yun untuk membunyikan lonceng bercorak naga, dan konferensi kita akan resmi dimulai. Namun ada beberapa perubahan kecil tahun ini. Siapapun dapat membunyikan lonceng berpola naga, tetapi apakah mereka dapat membunyikannya tergantung pada kemampuan mereka. Jangan sampai Anda gagal membunyikan lonceng bercorak naga dan menderita serangan balasan, terluka parah. Itu akan membuang-buang waktu dan tenaga." Setelah Yu Qian selesai berbicara, dia melihat ke arah Yao Zhenghui dan berkata, "Tuan Yao, tolong." Yao Zhenghui mengangguk, lalu mengetupkan jari kakinya dengan ringan, dan seluruh orang itu langsung terbang di depan menara lonceng, lalu mendorong pintu perunggu dan masuk. Saat pintu perunggu itu didorong terbuka, napas yang mengerikan menghantam wajahnya. Menara lonceng itu tingginya hanya lebih dari 50 meter, tetapi Yao Zhenghui membutuhkan waktu setengah jam dari berjalan melalui pintu perunggu hingga memanjat menara lonceng dan memperlihatkan sosoknya. Bagus. Ketika sosok Yao Zhenghui muncul dari atas menara lonceng, banyak orang bersorak dan bertepuk tangan. Sepertinya kekuatan Yao Zhenghui telah meningkat pesat. Dia benar-benar mencapai puncak menara lonceng dalam waktu setengah jam. Hou Zhen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apakah setengah jam waktu yang singkat? Menara jam ini tingginya hanya 50 meter, kan? Sentian bertanya dengan sedikit kebingungan. "Tuan Shen, Anda tidak tahu bahwa meskipun menara lonceng ini tidak tinggi, jalan untuk menaiki menara lonceng itu penuh dengan lingkaran sihir, dan Anda harus menerobos lingkaran sihir itu. Dan bahkan jika kamu berhasil menembus lingkaran sihir dan mencapai puncak, kamu mungkin tidak dapat membunyikan lonceng berpola naga. Ada 9 pola naga yang terukir pada lonceng berpola naga. Setiap kali lonceng dibunyikan, seekor naga emas akan berputar di atas menara lonceng. Yao Zhenghui hanya dapat membunyikannya sekali. Bahkan Yu Qian, yang terkuat, telah mencobanya sebelumnya, dan dia memukul lonceng paling banyak 5 kali. Pada saat itu, 5 naga emas terbang di sekitarnya. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Hou Zhen menjelaskan kepada Sentian, matanya penuh dengan harapan dan antisipasi. Tampaknya pemandangan 5 naga emas yang terbang saat itu sangat mengejutkannya. Ternyata ada begitu banyak detail dalam membunyikan lonceng berpola naga. Aku akan mencobanya nanti. Sentian tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik pada lonceng berpola naga. Sentian, dengan kekuatanmu, kamu masih ingin membunyikan lonceng berpola naga. Saya khawatir saya bahkan tidak bisa memanjat menara lonceng. Jika kamu diserang oleh lingkaran sihir, kamu mungkin akan kehilangan nyawamu. Apakah kamu pikir kamu bisa mencobanya begitu saja hanya karena kamu seorang manusia? Lu Chang di samping berkata kepada Sentian. Percakapan panas Sentian dengan Han King Er tadi telah membuat Lu Chang tidak puas dengan Sentian. Tidak peduli apakah itu bisa diketuk atau tidak, kita harus selalu mencoba. Jika kita begitu takut sehingga kita bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencoba, apa yang dapat kita lakukan bahkan jika tingkat kultivasi kita tinggi?
Sentian berkata sambil tersenyum. Sentian, kamu berasal dari dunia sekuler, jadi kamu tidak tahu kengerian lonceng berpola naga ini. Ketika kamu melihatnya, kamu mungkin tidak akan mengatakan itu. Lu Chang tersenyum dingin dan tidak berkata apa-apa. Sentian, jangan mencoba pamer. Lonceng berpola naga ini bukanlah sesuatu yang bisa kau ketuk. Mari kita lihat apakah orang lain dalam daftar berani mencoba. Han Qinger memberi instruksi kepada Sentian. Sentian tidak berbicara, tetapi tekadnya untuk membunyikan lonceng berpola naga tidak dapat diubah, dan dia tampaknya dapat merasakan bahwa lonceng berpola naga itu memanggilnya. Pada saat ini, di menara lonceng, Yao Zhenghui melambaikan tangan kepada semua orang, lalu melihat ke arah palu lonceng emas yang diletakkan di samping, kemudian dia memusatkan energinya pada dantiannya, berteriak keras, dan kekuatan spiritual di badannya meledak seketika. Yao Zhenghui terlihat mengambil palu lonceng dengan susah payah. Sentian bingung melihat Yao Zhenghui kesulitan mengambil palu lonceng. Apakah ada formasi pada palu lonceng ini? Sentian bertanya pada Hou Zhen. Namun, Hou Zhen tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Lu Chang di sampingnya berkata, tidak ada formasi pada palu lonceng ini. Namun, jangan remehkan ukurannya. Kudengar palu itu terbuat dari batu-batu yang berterbangan dari luar angkasa dan beratnya puluhan ribu pon. Kurasa kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengambilnya. Sentian terkejut ketika mendengar ini. Palu tembaga sekecil itu sebenarnya beratnya puluhan ribu pon. Jika digunakan sebagai senjata, itu pasti akan menjadi senjata kelas atas. Sentian tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap tajam ke arah Yao Zhenghui di menara lonceng. Energi Yao Zhenghui meningkat, dan dia mengumpulkan seluruh kekuatannya, lalu dia memukul keras lonceng berpola naga itu dengan palu di tangannya. Bas! Bel berbunyi pelan, lalu terdengar suara bel yang menggetarkan jiwa, meliputi seluruh alun-alun. Siapapun yang mendengarkan suara lonceng merdu itu seakan-akan terbius olehnya. Saat lonceng berbunyi, pola naga pada lonceng berpola naga itu tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Terdengar raungan naga, lalu seekor naga emas benar-benar terbang ke udara dari lonceng berpola naga, lalu terus terbang mengitari menara lonceng. Semua orang melihat naga emas melayang di udara, dan mereka semua sangat gembira. Sudah bertahun-tahun sejak kita melihat naga emas lepas landas. Benar sekali. Tidak ada yang membunyikan lonceng berpola naga sejak konferensi alam rahasia ditutup. Kekuatan Yao Zhenghui masih sekuat sebelumnya. Semua orang berdiskusi. Saat semua orang sedang berbicara, mereka melihat Yao Zhenghui sekali lagi berjuang untuk mengangkat palu lonceng. Tindakan ini langsung membuat semua orang menutup mulut mereka dan menatap Yao Zhenghui dengan heran. Di tengah tatapan terkejut semua orang, Yao Zhenghui mengayunkan palu lonceng lagi dan memukul lonceng bermotif naga. Bersamaan dengan bunyi lonceng yang merdu, seekor naga emas lain terbang ke langit. Dua naga emas terus terbang mengelilingi menara lonceng, pemandangannya sangat spektakuler. Pada saat ini, Yao Zhenghui tidak dapat menahannya lagi dan meletakkan kembali palu lonceng di tangannya. Namun, ia mampu memukul lonceng berpola naga 2 kali, yang dianggap sebagai kekuatan tertinggi di antara generasi muda kultivator di 8 alam rahasia. Ya dewa, aku tidak pernah menyangka kalau kekuatan Yao Zhenghui bisa membunyikan lonceng berpola naga 2 kali. Sungguh menakjubkan, seru seseorang. Setelah berputar-putar di udara beberapa saat, kedua naga emas itu akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan dan kembali ke jam berpola naga. Pada saat ini, Yao Zhenghui, dengan kegembiraan seorang pemenang di wajahnya, melompat turun dari menara lonceng. Begitu Yao Zhenghui mendarat, banyak orang bergegas menghampirinya dan menyambutnya, ingin menjilat putra kesayangan 8 alam rahasia ini. Hanya 2 ketukan, mengapa orang-orang ini bersikap seolah-olah mereka belum pernah melihat dunia? Sepertinya tidak ada perbedaan antara 8 alam rahasia dan dunia biasa. Melihat cara semua orang memuji Yao Zhenghui, Sentian mensibir dan berkata. Namun, kata-kata ini didengar oleh Yao Zhenghui yang kebetulan lewat. Yao Zhenghui tertegun, lalu berhenti dan menatap Sentian. Siapa kamu? Kamu berasal dari alam rahasia mana? Yao Zhenghui bertanya pada Sentian. Tuan Yao, ini adalah alam rahasia Huomen kami, dan ini adalah keluarga Ge. Ge Yuhan buru-buru memperkenalkan tanpa menunggu Sentian berbicara. Keluarga Ge dari alam rahasia gerbang api.
Yao Zhenghui sedikit mengernyit. Aku belum pernah mendengar ada orang jenius yang berasal dari keluarga Ge. Mengapa kau berbicara begitu arogan? Baru saja aku mendengar tentang dunia sekuler. Sejak kapan dunia sekuler menjadi layak dibandingkan dengan alam rahasia kita? Tuan Yao, pria ini bernama Sentian. Dia berasal dari dunia sekuler dan belum pernah melihat dunia. Melihat Sentian diperhatikan oleh Yao Zhenghui, Lu Chang bergegas maju untuk membantu. Orang-orang dari dunia sekuler. Mata Yao Zhenghui menyipit, kapan kita mengizinkan orang-orang dari dunia sekuler untuk berpartisipasi dalam konferensi alam rahasia kita? Tuan Yao, Tuan Sen sekarang adalah anggota keluarga Ge kita. Dia mewakili keluarga Ge kita untuk berpartisipasi dalam konferensi alam rahasia. Ge Yuhan buru-buru menjelaskan. Sungguh memalukan bagi alam rahasia Huomen kita untuk membiarkan seorang anak dari dunia sekuler mewakili keluarga Gemu. Pada saat ini, Jin Yuan berjalan mendekat, lalu memberi hormat kepada Yao Zhenghui dan berkata, Tuan Yao, nama saya Jin Yuan, dan saya dari Paviliun Zhan Yue di alam rahasia Huomen. Saya saudara Jin, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Yao Zhenghui mengepalkan tangannya, lalu bertanya, ada apa dengan Sentian ini? Apakah dia benar-benar dari dunia sekuler? Ya, dia dari dunia sekuler. Saya tidak tahu apa hubungannya dengan keluarga Ge, jadi keluarga Ge memberinya tempat untuk berpartisipasi dalam konferensi alam rahasia. Jin Yuan berkata dengan jujur. Itu benar. Tatapan Yao Zhenghui kembali tertuju pada Sentian. Tuan Yao, sebenarnya, Ge Yuhan ingin menjelaskan, tetapi disela oleh Yao Zhenghui, yang melambaikan tangannya. Ia kemudian berkata, saya harus melaporkan masalah ini dengan jujur. Membiarkan orang-orang dari dunia sekuler untuk berpartisipasi dalam konferensi alam rahasia adalah pelanggaran terang-terangan terhadap peraturan. Setelah mengatakan itu, Yao Zhenghui berhenti, dan seluruh orang itu terbang ke udara dan mendarat di peron dalam sekejap. Zhenghui, apa yang terjadi barusan? Tanya Yao Qisheng, pemimpin sekte Guntur Ungu. Apa yang baru saja terjadi di bawah dapat dilihat dengan jelas dari platform tinggi. Guru, baru saja saya menemukan bahwa ada orang-orang dari dunia sekuler yang muncul di konferensi alam rahasia. Kata Yao Zhenghui. Apa? Ada orang dari dunia sekuler. Apa yang terjadi? Yu Qian mengerutkan kening. Sebagai seseorang yang memegang keputusan akhir dalam konferensi alam rahasia, bagaimana bisa ditoleransi jika seseorang secara terbuka melanggar aturan? Tuan Yu, saya baru saja turun ke bawah dan mendengar seseorang berkata bahwa ada seseorang dari dunia sekuler yang memasuki konferensi alam rahasia. Nama orang itu adalah Sentian, dan dia dibawa masuk oleh keluarga Ge dari alam rahasia Huomen. Yao Zhenghui berkata dengan jujur. Setelah mendengarkan ini, Yu Qian segera mengalihkan pandangannya ke Ge Changsheng yang duduk di samping. Ge Changsheng, apa yang terjadi? Tanya Yu Qian. Semua orang juga mengalihkan pandangan mereka ke Ge Changsheng, bertanya-tanya mengapa Ge Changsheng membawa seseorang dari dunia sekuler bersamanya. Tahukah kamu, tempat untuk berpartisipasi dalam konferensi alam rahasia ini sangatlah berharga, dan Ge Changsheng sebenarnya bersedia memberikan tempat kepada seseorang dari dunia sekuler. Tuan Yu, Tuan Sen memang dari dunia sekuler, tetapi dia juga dari keluarga Ge saya, jadi sudah sepenuhnya sesuai dengan peraturan baginya untuk mewakili keluarga Ge kita dalam konferensi alam rahasia ini. Saya percaya bahwa banyak keluarga memiliki keluarga perwakilan mereka sendiri di dunia sekuler, dan beberapa keluarga bahkan mengirim orang ke dunia sekuler. Tidak ada yang aneh tentang ini. Hanya karena orang-orang itu kembali dari dunia sekuler, mereka tidak dapat mewakili keluarga mereka dalam konferensi alam rahasia. Ge Changsheng sebenarnya sudah memikirkan alasan sejak lama. Tuan Sen. Yu Qian menatap Ge Changsheng dengan bingung, apakah orang ini seorang pejuang atau seorang kultivator? Anda benar-benar menyapanya dengan hormat, sepertinya dia memiliki hubungan khusus dengan keluarga Ge Anda. Tuan Sen adalah seorang kultivator dan telah membantu keluarga Ge kita, jadi sekarang semua yang ada di keluarga Ge kita seharusnya menjadi milik Tuan Sen. Kata Ge Changsheng. Begitu Ge Changsheng mengatakan ini, semua orang terkejut, kecuali Jiang Wuya, yang ekspresinya tidak berubah. Kalau begitu, aku benar-benar ingin bertemu orang ini. Yu Qian menjadi sangat penasaran dengan Sentian.
Bahkan orang lain pun penasaran siapa Sentian dan bagaimana dia bisa membuat Ge Changsheng berkata seperti itu. Seng Hui, Tuan Yu penasaran, tolong pergi dan bawa orang bernama Sentian ini. Kata Yao Qisheng kepada Yao Seng Hui. Ya, Yao Seng Hui mengangguk, lalu melompat dan mendarat di depan Sentian. Wah, kepala keluarga Yu di panggung tinggi ingin bertemu denganmu, ikut aku. Kata Yao Seng Hui kepada Sentian. Ketika Sentian mendengar ini, dia juga ingin pergi ke panggung tinggi dan bertemu orang-orang yang bertanggung jawab atas 8 alam rahasia. Mengikuti Yao Seng Hui, Sentian melompat ringan dan mencapai peron. Ketika Sentian berdiri di hadapan semua orang, banyak orang yang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Sentian masih sangat muda. Tuan Sen. Melihat Sentian, Ge Changsheng berdiri dan benar-benar memberikan kursinya kepada Sentian. Sebagai anggota istana Tianlong, Ge Changsheng harus bersikap hormat di depan Sentian, kepala istana. Lagi pula, alasan Ge Changsheng melakukan ini di depan umum adalah agar semua orang melihatnya, sehingga ketika orang-orang ini punya ide tentang Sentian, mereka akan mempertimbangkan keluarga Ge. Penatua Ge, tidak perlu seperti ini. Silakan duduk. Sentian melambaikan tangannya, meminta Ge Changsheng untuk duduk, lalu menyapukan pandangannya ke semua orang. Menghadapi bos besar dari 8 dunia rahasia, Sentian tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Apakah kamu Sentian? Yu Qian menatap Sentian dan bertanya. Ya, Sentian mengangguk. Apakah kamu dari dunia sekuler? Yu Qian bertanya lagi. Ya, jawab Sentian tanpa ekspresi. Yu Qian terus menatap Sentian, lalu berkata dengan sedikit terkejut, aku tidak menyangka bahwa di dunia sekuler, kamu benar-benar dapat berkultivasi ke tingkat ketiga dari alam pemisah roh. Tampaknya meskipun kebangkitan energi spiritual telah gagal, penindasan hukum langit dan bumi telah banyak berkurang. Yu Qian berpikir bahwa Sentian dapat berkultivasi ke alam pemisah roh di dunia sekuler karena penindasan hukum langit dan bumi telah berkurang. Tuan Yu, jangan khawatirkan dia untuk saat ini. Saya pikir kita harus melanjutkan. Saya kira ada banyak orang yang siap membunyikan lonceng berpola naga. Kata Yao Qisheng kepada Yu Qian. Baiklah. Yu Qian mengangguk, lalu menatap anak muda yang berdiri di belakangnya dan berkata, siapa di antara kalian yang ingin mencobanya? Ayah, biar aku saja. Yu Jiameng, yang mengenakan syal kasa, berdiri. Ya. Yu Qian mengangguk, kamu harus berhati-hati dan jangan keras kepala. Mengerti, kata Yu Jiameng, lalu melompat dan mendarat di depan menara jam. Mendorong pintu perunggu, Yu Jiameng masuk. Tetapi kali ini, Yu Jiameng membutuhkan waktu lebih lama, lebih dari 40 menit, untuk mencapai puncak menara lonceng. Melihat putrinya mencapai puncak menara lonceng dengan selamat, Yu Qian jelas merasa lega. Alasan mengapa aturan pembunyian lonceng di konferensi alam rahasia ini diubah adalah karena Yu Qian ingin putrinya membunyikan lonceng berpola naga. Meskipun membunyikan lonceng berpola naga menghabiskan banyak energi spiritual dan juga berbahaya, setiap kali Anda membunyikan lonceng berpola naga, itu adalah latihan untuk diri Anda sendiri. Yu Jiameng naik ke menara lonceng, menarik napas dalam-dalam, mengambil palu lonceng, lalu memukul lonceng bermotif naga dengan keras. Ketika palu lonceng memukul lonceng bercorak naga itu dengan keras, terdengarlah bunyi lonceng yang merdu, disusul dengan munculnya seekor naga emas. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk bersorak. Mereka tidak menyangka bahwa seorang gadis seperti Yu Jiameng benar-benar dapat membunyikan lonceng bercorak naga. Saat ini, Yu Jiameng menunjukkan ekspresi percaya diri yang tinggi di wajahnya. Dia memegang palu lonceng dengan erat dan ingin memukulnya lagi. Namun kali ini, saat palu lonceng menghantam lonceng bercorak naga, tidak ada suara lonceng. Sebaliknya, gaya tolak yang sangat besar menyebabkan palu lonceng jatuh ke tanah, dan badan Yu Jiameng langsung terlempar keluar dari menara lonceng, menyemburkan seteguk darah di udara. Menger. Melihat ini, Yu Qian dengan cepat melompat dan melangkah maju untuk menangkap Yu Jiameng. Ayah, aku baik-baik saja. Kata Yu Jiameng setelah menyeka darah dari sudut mulutnya. Bukankah sudah kubilang jangan keras kepala? Kau harus tahu bahwa daya tolak lonceng berpola naga ini bisa merenggut nyawa seseorang kapan saja. Yu Qian berkata kepada Yu Jiameng dengan marah sekaligus sakit hati. Yu Jiameng menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya berusaha keras untuk mengekspresikan dirinya,
tetapi akhirnya menjadi sedikit terlalu keras kepala. Jika ayahnya tidak segera bertindak, dia pasti terluka. Yukian membawa Yu Jiameng ke panggung tinggi, lalu berkata kepada semua orang, lonceng berpola naga tidak bisa dibunyikan begitu saja. Itu mengancam jiwa. Jika kalian merasa tidak cukup kuat, jangan mencoba untuk menjadi pemberani. Apakah pantas mengorbankan nyawa hanya untuk membunyikan lonceng? Perkataan Yukian membuat banyak orang yang ingin mencoba mundur. Memang tidak sepadan mengorbankan nyawa mereka hanya untuk membunyikan lonceng. Bahkan jika mereka terluka, itu sama sekali tidak sepadan. Bagaimanapun, mereka di sini untuk bertarung. Bagaimana mereka bisa bertarung jika mereka terluka? Apakah ada di antara kalian yang bersedia mencobanya? Yukian memandang 3 orang yang tersisa di daftar Feng Yun di belakangnya dan bertanya. Ketiganya saling berpandangan, lalu menggelengkan kepala. Jika mereka berusaha keras membunyikan lonceng bercorak naga, pertarungan berikutnya pasti akan terpengaruh. Tuan Yu, konferensi alam rahasia sudah lama tidak diadakan. Kami benar-benar ingin melihat Tuan Yu membunyikan lonceng bercorak naga dan melihat pemandangan spektakuler 3 naga yang terbang ke langit. Pada saat ini, Yao Zhenghui berkata kepada Yukian. Yukian sedikit tertegun, lalu melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak bisa melakukannya lagi. Saya sudah tua dan saya khawatir saya tidak bisa membunyikannya lagi. Tuan Yu, kalau begitu, saya ingin mencoba lagi untuk melihat apakah saya bisa membunyikan adegan 3 naga terbang. Yao Zhenghui sebenarnya ingin membunyikan lonceng berpola naga itu lagi. Perkataan Yao Zhenghui mengejutkan semua orang, bahkan gurunya Yao Qisheng mengerutkan kening dan berkata, Zhenghui, apa yang kamu bicarakan? Sudah sangat bagus bisa membunyikan lonceng berpola naga 2 kali. Dan kamu baru saja membunyikan lonceng berpola naga, dan kekuatan spiritualmu belum pulih. Jika kamu membunyikannya lagi, bukankah kamu mencari kematian? Yao Qisheng memarahi Yao Zhenghui dengan keras. Sejak konferensi alam rahasia diadakan, tidak ada yang pernah membuat permintaan seperti itu. Yang lain juga mulai membicarakan Yao Zhenghui. Yao Zhenghui adalah nomor 1 dalam daftar, tetapi tampaknya dia tidak puas setelah membunyikan lonceng bercorak naga 2 kali. Dia terlalu sombong. Dia bahkan ingin membunyikannya lagi. Bahkan kepala keluarga Yu tidak akan berani mengatakan bahwa dia dapat membunyikannya lagi, kan? Ada apa dengan Yao Zhenghui hari ini? Dia agak tidak normal. Semua orang membicarakannya, tetapi Yao Zhenghui tidak peduli. Dia tidak peduli dengan omelan gurunya dan berkata kepada Yukian, Guru Yu, aku tidak puas dengan penampilanku sekarang. Jika kamu membiarkanku mengalahkannya sekali lagi, aku pasti bisa mengalahkan Three Dragons Soaring. Yao Zhenghui tampak percaya diri, dan Yukian menatapnya dengan tenang, lalu berkata, apakah kamu ingin mengalahkan Three Dragons Soaring, sehingga semua orang dapat melihat bahwa kekuatanmu dapat mengejarku? Yukian tahu bahwa alasan mengapa Yao Zhenghui bersikeras untuk mengalahkannya sekali lagi dan harus mengalahkannya 3 kali tidak lebih dari sekadar untuk menunjukkan kekuatannya di depan semua orang dan membiarkan semua orang melihat bahwa dia, Yao Zhenghui, tidak lebih buruk dari mereka. Ambisi Yao Zhenghui sangat besar, bahkan lebih besar dari gurunya Yao Qisheng. Tuan Yu, seperti kata pepatah, generasi baru mendorong generasi lama ke depan, dan generasi muda lebih baik daripada generasi tua. Anda tidak ingin kami, generasi muda, hidup di bawah naungan Anda selamanya, bukan? Kata Yao Zhenghui sambil tersenyum tipis. Zhenghui, mengapa kau berbicara dengan Patriark Yu? Cepat minta maaf kepada Patriark Yu. Melihat ini, Yao Qisheng langsung memarahi Yao Zhenghui. Namun Yukian melambaikan tangannya tanpa ada rasa tidak senang di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Yao, dapat dimengerti bahwa orang muda penuh dengan semangat, dan semua hal di alam rahasia di masa depan akan membutuhkan orang muda untuk mengambil alih. Bagaimanapun, kita semua sudah tua. Kemudian Yukian menatap Yao Zhenghui dan berkata, jika kamu ingin membunyikan lonceng bercorak naga lagi, aku dapat menyetujuinya, tetapi sebelum kamu membunyikannya, aku juga ingin meregangkan otot-ototku, jika tidak, otot-ototku akan berkarat. Setelah Yukian selesai berbicara, tidak seorang pun menyadari bahwa Yukian melakukan gerakan apapun, tetapi mereka melihat bahwa badannya telah jatuh dari panggung tinggi dan mendarat di luar menara lonceng. Segera setelah itu, aura internal Yukian mulai meningkat, dan aliran aura meledak dengan hebat, melesat langsung ke langit.
Semua orang merasakan aura ini, dan badan mereka sedikit gemetar. Yukian mendorong pintu perunggu menara lonceng itu dengan satu tangan dan berjalan masuk. Tidak seorang pun berbicara, hanya menonton dan menunggu dengan tenang, menunggu untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan Yukian untuk melewati jalan menuju puncak menara lonceng. Yao Shenghui berdiri di belakang gurunya, juga menatap ke arah menara jam. Shenghui, kamu terlalu tidak sabaran. Aku tahu kamu memiliki pil peningkat semangat di tanganmu. Selama kamu meminumnya, kamu akan dapat membuat 3 naga terbang. Tetapi pernahkah kamu memikirkannya, jika kamu meminum pil peningkat semangat di depan semua orang, tidakkah orang lain akan mengetahuinya? Jika orang-orang ini menyelidiki, asal-usul pil peningkat semangat ini akan sulit dijelaskan. Yao Qisheng duduk di bangku batu dan memarahi Yao Shenghui menggunakan teknik transmisi suara. Yao Shenghui menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba berseru, dan melihat sosok Yukian muncul di puncak menara lonceng. Ini, Patriark Yu terlalu kuat. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai puncak? 10 menit. Seharusnya kurang dari 10 menit, kan? Jangankan berapa kali Patriark Yu bisa mengetuk, hanya berdasarkan kecepatan mencapai puncak ini, aku khawatir Yao Shenghui akan jauh di belakang. Benar, orang nomor 1 di daftar itu bahkan tidak tahu nama belakangnya sendiri, dan dia masih ingin bersaing dengan Patriark Yu. Semua orang terkejut dan mulai mengejek Yao Shenghui. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini semua menyanjung Yao Shenghui ketika dia membunyikan lonceng berpola naga 2 kali. Namun Yao Shenghui tidak tahu apa yang baik untuknya dan malah bersaing dengan Yukian. Sekarang semua orang berpihak pada Yukian. Bagaimanapun juga, Yukian adalah bos dari 8 alam rahasia. Siapa yang tidak akan memberinya muka? Yao Shenghui juga merasa malu saat ini, dan wajahnya memerah dan putih. Pada saat ini, Yukian mengambil palu lonceng. Dia tampak sangat santai dan tidak seberat yang lain. Kemudian palu lonceng itu melesat di udara, meninggalkan bayangan dalam sekejap, lalu menghantam lonceng berpola naga dengan keras. Bas! Sebuah lonceng merdu berbunyi, diikuti oleh hembusan napas besar yang membangkitkan embusan angin dan gelombang, yang menuju ke segala arah. Semua orang di alun-alun itu merasakan nafas mereka tersendat dan jantung mereka bergetar terus-menerus. Lonceng berpola naga itu terus bergetar, dan seekor naga emas langsung naik ke udara dari lonceng berpola naga itu. Sebelum semua orang bisa bereaksi terhadap nafas besar itu, lonceng merdu lainnya berbunyi. Naga emas lainnya lepas landas ke langit, dan 2 naga emas berputar-putar di udara, terus-menerus melayang. Bas! Yukian mengayunkan palu di tangannya lagi, dan bel ketiga berbunyi. Ketiga langkah ini hampir selesai sekaligus, dan Yukian tampaknya tidak mengalami kesulitan sama sekali. 3 naga terbang tinggi ke angkasa. Semua orang menatap penuh semangat ke arah 3 naga emas yang terbang ke angkasa, mengitari menara lonceng. Pada saat ini, Yukian mengangkat palu lonceng tinggi lagi. Apakah Tuan Yu akan memukul palu keempat? Bisakah kita melihat 4 naga emas terbang ke langit? Semua orang menatap Yukian dengan kaget, semua berharap palu keempat akan jatuh. Bas! Akhirnya, palu lonceng di tangan Yukian jatuh lagi dan menghantam lonceng berpola naga itu dengan keras. Pola naga pada lonceng berpola naga itu berubah menjadi naga emas, melayang di udara. 4. Benar-benar 4. Patriark Yu benar-benar memiliki bakat terpendam. Yao Shenghui bahkan tidak tahu apa yang baik untuknya dan bersaing dengan Patriark Yu. Sekarang dia ditampar di wajahnya. Mari kita lihat bagaimana Yao Shenghui berani bersikap begitu sombong. Semua orang membicarakannya dan mengejek Yao Shenghui. Pada saat ini, wajah Yao Shenghui tampak lebih tidak enak dilihat daripada jika dia baru saja makan kotoran, dan bahkan wajah Yao Qisheng juga sama jeleknya. Sepertinya kekuatan kepala keluarga Yu tersembunyi sangat dalam. Yao Qisheng menghela nafas pelan. Di panggung tinggi, semua orang menatap tajam ke arah naga emas yang melayang di udara, dan mereka semua sangat terkejut. Hanya Sentian yang mengerutkan kening, dan ekspresinya tampak agak menyakitkan. Karena pada saat ini, Sentian merasa bahwa kekuatan naga di badannya tertarik lagi, terutama ketika dia melihat naga emas di udara, yang membuat Sentian ingin bergegas maju tanpa peduli apapun. Dia ingin melepaskan semua kekuatan naga di badannya, dan dia bahkan ingin mengubah dirinya menjadi naga emas dan terbang.
Namun, dia tidak bisa melakukan ini di depan umum. Jika rahasianya semakin banyak terbongkar, dia akan menjadi incaran banyak orang. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak cukup untuk melawan salah satu dari 8 alam rahasia. Dia berusaha keras untuk menekan kegelisahan di badannya. Lihat, Tuan Yu mengangkat palu lonceng lagi. Pada saat ini seseorang berteriak keras. Semua orang menyaksikan dengan kaget, melihat aura Yu Qian terus meningkat, ekspresi wajahnya menjadi serius, dan palu lonceng di tangannya terangkat tinggi lagi. Dia hendak membunyikan lonceng berpola naga untuk kelima kalinya, tetapi jelas bahwa pukulan kelima Yu Qian tidak mudah, dan palu lonceng yang dia angkat tinggi tidak langsung jatuh. Jika serangan ini gagal membunyikan lonceng berpola naga, kemungkinan besar dia akan terluka oleh kekuatan hentakan lonceng berpola naga. Setelah beberapa saat, Yu Qian menggertakkan giginya, mengayunkan palu lonceng ke bawah, dan memukul lonceng berpola naga dengan keras. Bas! Lonceng bercorak naga itu kembali berdentang, mengeluarkan suara merdu. Mendengar bunyi lonceng, hati Yu Qian menjadi tenang dan dia melemparkan palu lonceng di tangannya ke tanah. Pada saat ini, 5 naga emas berputar-putar di udara, dan seluruh alun-alun diterangi oleh cahaya kemasan. Semua orang menyaksikan momen yang sungguh mengejutkan ini dengan mulut ternganga lebar, tidak bersuara. Dengan senyum di wajahnya, Yu Qian melompat dari menara lonceng dan mendarat langsung di peron. Tuan Yu, Anda benar-benar memiliki bakat tersembunyi. Tuan Yu, dengan kekuatan Anda telah memukul lonceng berpola naga sebanyak 5 kali dengan sangat mudah. Bahkan pukulan ke-6 pun akan sangat mudah bagi Anda. Tuan Yu, dalam pertandingan hari ini, Anda harus memberitahu anak buah Anda untuk bersikap lunak terhadap kami. Banyak pemimpin sekte dan keluarga di panggung tinggi maju untuk menyanjung Yu Qian. Yu Qian melambaikan tangannya, lalu melirik Yao Seng Hui, yang saat ini menundukkan kepalanya dan tetap diam, wajahnya terbakar. Tuan Yu, Anda sungguh hebat. Anda dapat membunyikan lonceng berpola naga sebanyak 5 kali sekaligus. Kami orang tua tidak dapat melakukannya. Sekarang sudah larut. Saya pikir kita harus memulai rapat. Yao Qisheng tahu bahwa jika mereka menunggu lebih lama lagi, mereka hanya akan menderita lebih banyak penghinaan, jadi dia buru-buru mendesak agar rapat segera dimulai. Jika mereka dapat mempertahankan prestasi mereka di kompetisi, mereka masih bisa mendapatkan muka. Karena ketua sekte Yao sangat cemas, mari kita mulai konferensi secara resmi dan biarkan para murid dari berbagai alam rahasia bersiap untuk naik ke panggung. Yu Qian mengangguk dan berkata, "Tunggu sebentar." Pada saat ini, Sentian berbicara. Mata semua orang tertuju pada Sentian, tidak mengerti apa yang akan dilakukan Sentian. "Anak muda, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan?" Yu Qian bertanya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. "Tuan Yu, bukankah aku baru saja mengatakan bahwa siapapun dapat mencoba membunyikan lonceng berpola naga? Jadi aku ingin mencoba membunyikan lonceng berpola naga, bolehkah?" Kata Sentian. "Kau ingin mencobanya?" Yu Qian sedikit terkejut. Yang lain juga tampak meremehkan, dan kerumunan di bawah panggung mulai berteriak. "Sentian, kamu baru berada di level ketiga alam spiritual, dan kamu masih ingin membunyikan lonceng berpola naga. Kamu sedang bermimpi." Jin Yuan mengejek Sentian dengan keras di hadapan penonton. "Jangan bicara soal apakah lonceng bercorak naga ini bisa dibunyikan. Kamu bahkan mungkin tidak bisa melewati lorong menuju menara lonceng. Buat apa membuang-buang waktu?" Kata Yu Qian. "Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak bisa melewatinya dan tidak bisa mengalahkannya? Siapapun bisa mencoba. Kamu sendiri yang mengatakannya." Sentian berkata dengan tidak rendah hati atau sombong. Yu Qian terdiam setelah mendengar ucapan Sentian, karena dia memang mengucapkan kata-kata itu sendiri. "Wah, karena kamu sudah bilang begitu, maka aku akan membiarkanmu mencobanya. Tapi hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Jika kamu mati di sana, itu tidak ada hubungannya dengan siapapun." Kata Yu Qian dengan wajah dingin. "Tidak masalah." Sentian mengangguk. "Tuan Sen, apakah Anda benar-benar berencana untuk membunyikan lonceng berpola naga? Anda harus tahu bahwa ada formasi di lorong menuju puncak menara lonceng, dan Anda mungkin terjebak di dalamnya." Ge Changsheng bertanya dengan sedikit khawatir. "Jangan khawatir, Tuan Ge. Saya yakin.
Setelah Sentian mengatakan ini, dia melompat ke arah menara lonceng. Badan Sentian mendarat dengan mantap di depan menara lonceng, lalu dia mendorong pintu perunggu dan masuk tanpa ragu-ragu. Begitu dia masuk, Sentian merasakan aura pembunuh yang mengerikan datang ke arahnya. Melihat tangga yang naik, Sentian menginjaknya. Tepat saat kaki Sentian menginjaknya, dunia tiba-tiba berputar dan badan Sentian melayang tak terkendali. Pemandangan di depan Sentian juga berubah. Itu bukan lagi jalan menanjak. Dia tampaknya telah tiba di sebuah tebing. Di tebing itu, ada jalan berkelok-kelok yang mengarah langsung ke puncak gunung. Apakah ini ilusi di dalam formasi? Sentian melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Perubahan mendadak ini pasti telah memicu ilusi di dalam formasi. Melihat jalan yang berliku-liku, Sentian mengikutinya langsung menuju puncak gunung. Sentian menemukan bahwa saat ia terus bergerak ke atas, ia merasakan tekanan di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Saat hendak mencapai puncak gunung, Sentian merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Tulang Sentian terus-menerus berderit, dan seluruh badannya sudah basah oleh keringat. Sentian menggertakkan giginya dan mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya. Dia tahu bahwa jika dia ingin menghancurkan ilusi ini, dia harus mencapai puncak gunung. Bas! Disertai suara mendengung, badan Sentian seolah-olah melewati penghalang, dan tekanan pada badannya menghilang seketika. Pada saat ini, Sentian juga telah mencapai puncak gunung. Luas puncak gunung itu tidaklah besar, namun di salah satu sisi gunung, terlihat kerangka seekor naga raksasa melayang di sana. Kerangka naga itu berwarna putih gelap, dan daging serta kulitnya sudah lama hilang. Tidak diketahui sudah berapa lama ia mati. Dan di tempat tengkorak naga raksasa itu, kristal naga yang memancarkan kilau kristal langsung menarik perhatian Sentian. Sentian bergegas maju dan mengambil kristal naga itu. Ketika kristal naga itu berada di tangannya, kristal naga di badan Sentian benar-benar mulai berkedip. Kedua kristal naga itu tampaknya memiliki beberapa hubungan, dan pemanggilan yang dirasakan Sentian ketika dia berada di luar menara jam seharusnya dipancarkan oleh kristal naga ini. Bukankah ini ilusi? Melihat kristal naga di tangannya dan merasakan kekuatan naga yang sebenarnya di dalam kristal naga, Sentian sedikit bingung. Dia seharusnya berada di menara lonceng sekarang, dan bukankah ini seharusnya ilusi yang diciptakan oleh lingkaran sihir di lorong? Apa yang terjadi? Sentian sedikit mengernyit, lalu menatap kerangka naga itu. Apa yang terjadi dengan naga ini? Mengapa ia mati di sini? Di mana tempat ini? Serangkaian pertanyaan membuat Sentian sedikit bingung. Namun, perasaan nyata dari kristal naga di tangannya membuat Sentian merasa bahwa tempat ini tidak seperti dunia fantasi. Tetapi jika itu bukan ilusi, maka lingkaran sihir di lorong itu mungkin adalah lingkaran teleportasi, yang memindahkan Sentian ke tempat ini. Mungkinkah orang lain yang memasuki menara lonceng juga diteleportasi ke sini? Sentian bingung. Pada akhirnya, karena dia tidak dapat menemukan jawabannya, Sentian berhenti memikirkannya dan langsung menelan kristal naga di tangannya. Ketika kristal naga memasuki badan Sentian, kerangka naga raksasa di sebelahnya langsung berubah menjadi bubuk dan tertiup oleh hembusan angin. Merasakan kristal naga bergerak-gerak di dalam badannya, Sentian buru-buru duduk bersila, lalu mengarahkan kristal naga yang tertelan itu ke arah kristal naga di badannya sendiri. Tak lama kemudian, kedua kristal naga itu bertemu, dan akhirnya cahaya menyilaukan keluar dari dada Sentian, dan kedua kristal naga itu pun berkumpul bersama. Suatu kekuatan naga yang besar, bagaikan seekor kuda liar yang lepas dari kendalinya, mulai berlari kencang di dalam badan Sentian, dan tampaknya hendak menerobos badan Sentian dan melayang ke langit. Melihat ini, Sentian buru-buru berlatih teknik konsentrasi dan mulai memurnikan kekuatan naga dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Tepat saat Sentian menyempurnakan kekuatan naga, orang-orang di luar menara lonceng sudah menjadi tidak sabar. Sudah lebih dari 1 jam, dan kita belum melihat Sentian memanjat menara lonceng. Dia pasti sudah mati di lorong. Dengan kekuatannya yang hanya di alam ketiga, dia berani mencoba. Bukankah ini seperti mencari kematian? Dia dari dunia sekuler, bagaimana dia bisa mengerti bahaya di alam rahasia kita? Semua orang membicarakannya, dan mereka semua mengira Sentian sudah mati di sana. Bagaimanapun, sudah lebih dari 1 jam, dan tidak ada tanda-tanda Sentian. Kau melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri dan mempertaruhkan nyawamu.
kata Luchang sambil tersenyum dingin. Han Qinger di samping melotot tajam ke arah Luchang, lalu melihat ke arah menara jam dengan cemas. Dia sangat khawatir dengan Sentian. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia seharusnya menghentikan Sentian dari mengambil risiko. Melihat ekspresi khawatir Han Qinger, Luchang merasa makin kesal dan makin membenci Sentian. Ge Changsheng, ini orang-orang yang kau bawa. Pertarungan bahkan belum dimulai, dan alam rahasia Huomen kita sudah kehilangan satu orang yang ikut serta dalam kompetisi. Jika kita kalah kali ini, keluarga Gemu harus menanggung semua sumber daya. Paviliun Zhan Yueku tidak akan peduli. Jin Lifu berkata kepada Ge Changsheng dengan marah. Bagaimanapun, mereka berasal dari alam rahasia gerbang api yang sama. Awalnya, masing-masing alam rahasia adalah kontestan. Sekarang Sentian memamerkan kemampuannya dan membunyikan lonceng bercorak naga. Sekarang dia mahtai di dalamnya, meninggalkan alam rahasia gerbang api dengan satu orang lebih sedikit dan jatuh ke posisi pasif. Ge Changsheng tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap menara jam dengan wajah gugup. Sentian tidak terlihat selama lebih dari 1 jam, yang membuat Ge Changsheng sangat khawatir. Tuan Yu, saya rasa anak itu sudah meninggal di sana. Mari kita mulai rapatnya. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi, kata Yao Qisheng. Penantian ini akan berlangsung tanpa henti, dan tidak seorang pun tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Terlebih lagi, Yao Zhenghui telah kehilangan muka hari ini, dan Sekte Purple Thunder mereka masih menunggu untuk mendapatkannya kembali. Yukian melirik menara lonceng, lalu menatap Ge Changsheng dan berkata, Tuan Ge, tidak ada seorang pun yang terlihat selama lebih dari 1 jam. Kita harus memulai pertemuan dan kita tidak akan menunggu lebih lama lagi. Tuan Yu, mari kita tunggu sedikit lebih lama lagi. Saya yakin Tuan Shen dapat mencapai puncak menara lonceng. Ge Changsheng berkata dengan memohon. Tuan Ge, bahkan jika Sentian mencapai puncak, apa yang bisa dia lakukan? Dia akan terluka parah saat itu, dan aku khawatir dia bahkan tidak akan mampu mengangkat palu lonceng, apalagi membunyikan lonceng berpola naga. Jangan buang-buang waktu semua orang menunggu pertarungan. Yao Zhenghui berkata dengan tidak sabar. Dia kehilangan muka hari ini dan sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia melampiaskannya pada Ge Changsheng. Ge Changsheng mengabaikan Yao Zhenghui dan menatap Yukian sambil berkata, Tuan Yu, mohon tunggu sebentar. Ge Changsheng tahu bahwa hanya kata-kata Yukian yang dapat menentukan kapan pertemuan akan dimulai. Melihat ekspresi Ge Changsheng, Yukian mengangguk, baiklah, tunggu 5 menit. Setelah 5 menit, rapat akan dimulai. Setelah Yukian berbicara, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa menunggu selama 5 menit. Melihat ini, Ge Changsheng tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa berdoa agar Sentian muncul dalam 5 menit ini. Sentian, kamu harus muncul, tidak akan terjadi apa-apa. Han Qinger mengepalkan tangannya dan berdoa dalam hati untuk Sentian. Luchang, yang berdiri di samping, sudah menggertakkan giginya karena marah. Dia tidak bisa mengerti. Bahkan jika Sentian telah menyelamatkan nyawa Han Qinger tidak perlu melakukan ini, kan? Lagi pula, kedua orang itu tidak banyak berhubungan, dan dia dan Han Qinger adalah kekasih masa kecil. Luchang tidak bisa mengerti mengapa ini terjadi. 5 menit berlalu dengan cepat. Tetapi tidak ada keajaiban terjadi, Sentian tidak muncul. Ge Changsheng menghela napas, ekspresinya tiba-tiba tampak sangat tua, dan dia duduk di bangku batu. Cahaya di mata Han Qinger menghilang seketika, dan wajahnya penuh kesedihan. Ge Yuhan dan Hou Zhen juga merasakan kehilangan dan merasa sangat kasihan pada Sentian. Baiklah, waktunya sudah habis. Yukian berdiri, melirik orang-orang di bawah panggung, lalu berkata, saya nyatakan bahwa kompetisi akan dimulai sekarang. Tepat saat Yukian mengumumkan dimulainya konferensi, sesosok tiba-tiba muncul di puncak menara lonceng. Lalu Sentian muncul. Seseorang berteriak, dan mata semua orang tertuju padanya. Semua orang melihat sosok Sentian perlahan muncul. Tidak ada bekas luka atau darah di badannya, dan dia terlihat dalam kondisi sangat baik. Sentian. Melihat Sentian muncul di saat-saat terakhir, Han Qinger berteriak tanpa ragu dan menangis kegirangan. Luchang berdiri di samping Han Qinger, gemetar karena marah dan tinjunya berderak. Han Fuseng yang berada di panggung tinggi,
tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika melihat putrinya begitu gembira. Lagi pula, Han Fuseng tidak tahu bahwa Han Qinger sedang mengikuti Sentian. Tuan Sen muncul. Ge Changsheng, meskipun sudah tua, melompat dengan gembira saat ini. Ge Changsheng, kenapa kamu begitu senang? Bahkan jika dia mencapai puncak, apa gunanya? Pada akhirnya, aku khawatir dia bahkan tidak akan mampu mengangkat palu. Jin Lifu menuangkan baskom berisi air dingin ke Ge Changsheng. Namun Ge Changsheng sama sekali tidak peduli. Dia tidak peduli apakah Sentian dapat membunyikan lonceng berpola naga atau tidak. Selama Sentian masih hidup, itu adalah hal terbaik baginya. Dengan kekuatan tingkat ketiga alam pemutus roh, tidak mudah untuk mencapai puncak. Apakah kamu dapat mengangkat palu lonceng atau membunyikan lonceng berpola naga tidaklah penting. Tuan Ge, biarkan Sentian turun. Jangan mencoba bersikap keras kepala, atau dia akan benar-benar kehilangan nyawanya. Qian sedikit terkejut melihat Sentian mencapai puncak. Dia juga tidak ingin melihat Sentian kehilangan nyawanya, jadi dia berkata kepada Ge Changsheng. Ge Changsheng mengangguk dan hendak memanggil Sentian, tetapi dia mendapati bahwa ketika Sentian melambaikan tangannya, palu lonceng yang beratnya puluhan ribu pon benar-benar jatuh langsung dari tanah ke tangan Sentian. Sentian memegang palu lonceng dengan ekspresi rileks di wajahnya, tanpa ada ekspresi berjuang di wajah orang lain. Kali ini semua orang tercengang dan menatap Sentian dengan tak percaya. Bahkan wajah Yu Qian dipenuhi dengan keterkejutan, matanya tertuju pada Sentian, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Pada saat ini, Sentian memegang palu lonceng di tangannya. Dia menimbangnya di tangannya dan merasa bahwa palu itu tidak seberat yang dia katakan. Kemudian Sentian melemparkan palu lonceng ke udara lagi, menangkapnya, melemparkannya lagi, dan menangkapnya lagi. Tindakan Sentian mengejutkan semua orang. Baru saja ada yang mengatakan bahwa Sentian tidak bisa mengangkat palu lonceng, tetapi sekarang Sentian tidak hanya bisa mengangkatnya, tetapi dia juga melemparkannya di tangannya untuk bersenang-senang. Tidakkah menurutmu itu menyebalkan? Yao Zhenghui melihat sikap santai Sentian, melempar palu lonceng ke depan dan ke belakang, dan dia mulai meragukan hidupnya. Dia tidak dapat memahami bagaimana Sentian, seseorang di alam spiritual tingkat ketiga, dapat melakukannya. Yao Zhenghui bukan satu-satunya yang meragukan kehidupan, banyak orang mulai meragukan kehidupan. Sentian tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang di bawah. Dia hanya merasa palu lonceng itu sangat ringan di tangannya, jadi dia melemparkannya ke atas untuk mencobanya. Melihat jam berpola naga di depannya, Sentian mengayunkan palu jam dan menghantamkannya dengan keras ke jam berpola naga itu. Semua orang menyaksikan dengan tenang saat palu Sentian jatuh. Mereka ingin mendengar apakah Sentian dapat membunyikan lonceng berpola naga. Akan tetapi, tepat setelah palu lonceng Sentian mengenai Luo Xiang, tidak ada bunyi lonceng yang merdu, tidak ada aura mengerikan yang menyebar, bahkan tidak ada sedikit pun jejak gerakan. Melihat kejadian ini, semua orang menjadi gempar, banyak yang saling menatap dengan mata terbelalak. Melihat Sentian mengambil palu lonceng dengan mudahnya, tidak mungkin dia bahkan tidak bisa memukul lonceng berpola naga, kan? Tetapi meskipun tidak bersuara, kekuatan hentakan yang dahsyat dari lonceng berpola naga itu seharusnya mampu menjatuhkan Sentian, bukan? Mengapa Sentian tampak seperti tidak mengalami kemunduran sama sekali? Ini agak terlalu luar biasa. Apa yang terjadi? Yu Qian menatap dengan bingung, tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Sentian. Hahaha, bahkan jika dia bisa mencapai puncak, dia bahkan tidak bisa menjatuhkannya. Jin Yuan tertawa. Sudah kubilang sebelumnya, tidak mungkin dia bisa membunyikan lonceng berpola naga. Lu Chang mendengus dingin, lalu menatap Han Qinger. Namun, saat ini, Han Qinger hanya memusatkan perhatiannya pada Sentian dan bahkan tidak melihat ke arah Lu Chang. Setelah Sentian memukul bel dengan palu, dia perlahan menyimpannya. Pada saat yang sama, suara lonceng yang merdu dan tumpul, seolah-olah datang dari cakrawala, mulai bergema di alun-alun. Bas! Suara lonceng itu terdengar lebih keras daripada lonceng lain yang dibunyikan oleh siapapun. Beberapa orang tidak tahan mendengarnya dan mulai menutup telinga mereka dengan tangan. Gendang telinga beberapa orang terguncang begitu keras hingga darah mengalir keluar. Saat lonceng berbunyi, pola naga pada lonceng berpola naga mulai bersinar dengan cahaya keemasan, lalu seekor naga emas melayang ke langit.
Tetapi pada saat yang sama ketika naga emas itu melayang ke langit, pola naga lain pada jam berpola naga itu juga mulai berkedip. Segera setelah itu, naga emas lain melayang ke langit dari lonceng berpola naga. Dengan satu palu, dua naga emas berhasil dipukul. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Namun sebelum semua orang bisa bereaksi, seekor naga emas lain lepas landas dari lonceng berpola naga. 3, 4, 5. Pada akhirnya, 9 naga emas berputar di udara, dan auman naga bergema di langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang di alun-alun berdiri di sana seperti patung. Kecuali bernapas, tidak ada yang bergerak. Dengan satu palu, 9 naga emas terbang ke langit. Tak seorang pun dapat membayangkan ini. 9 naga emas terus berputar-putar, dan akhirnya berubah menjadi naga emas besar. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menyemburkan napas naga, dan seluruh istana mulai bergetar. Semua orang kini telah terbangun dari keterkejutan mereka, dan menatap naga emas di depan mereka. Mereka semua terkejut dan mulai membicarakannya. Naga emas itu tiba-tiba melesat turun dan langsung kembali ke lonceng berpola naga. Pada saat ini, 9 pola naga pada lonceng berpola naga itu menghilang dan berubah menjadi pola naga yang melayang di atas. Sentian mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh jam bercorak naga itu. Ia melihat bahwa jam bercorak naga itu dengan cepat mengecil dan akhirnya menjadi seukuran mangkuk teh, yang dipegang oleh Sentian. Melihat palu lonceng dan lonceng berpola naga di tangannya, Sentian melemparkannya ke dalam cincin penyimpanan tanpa ragu-ragu. Kau tahu, kedua benda ini adalah harta karun, dan juga senjata sihir kuno. Saat Sentian mendapatkan palu lonceng, asal-usul dan tujuan palu lonceng muncul dalam buku surgawi tanpa kata dalam benaknya. Kalau tidak, kalau saja Sentian tadi memukul lonceng berpola naga itu dan tidak ada suara, dia pasti sudah panik sejak lama. Sekarang setelah dia tahu bahwa palu lonceng dan lonceng berpola naga keduanya adalah senjata dewa kuno, Sentian tentu saja akan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan dan membawanya pergi. Setelah menyingkirkan palu lonceng dan lonceng berpola naga, Sentian melompat kembali ke peron. Wajah Jin Yuan dan Lu Chang memerah, seolah-olah mereka telah ditampar keras di wajah. Mereka baru saja berteriak bahwa Sentian bahkan tidak bisa membunyikan lonceng berpola naga, tetapi sekarang dia tidak hanya memukul 9 naga emas dengan satu palu, tetapi dia bahkan mengambil lonceng berpola naga itu. Yao Seng Hui menatap Sentian dengan wajah muram. Dia merasakan tekanan dari Sentian saat ini. Tampaknya dia akan kehilangan tempat pertamanya dalam daftar. Sentian, hebat sekali. Han Qinger berteriak kegirangan dan langsung melompat ke atas panggung. Ini membuat Lu Chang yang berdiri di sampingnya tampak sangat jelek. Sesampainya di peron, mata indah Han Qinger berbinar-binar, dan cinta di matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Sentian tersenyum pada Han Qinger, dengan kelembutan di matanya. Karena dia ingin mengandalkan Han Qinger untuk masuk ke Zixiao Mansion, dia sekarang harus menjalin hubungan baik dengan Han Qinger. Seseorang melihat Han Qinger dan Sentian saling pandang dan langsung bercanda, "Tuan Han, Sentian ini, apakah dia menantu Anda? Saya belum pernah mendengar Anda menyebutnya sebelumnya." Meskipun dia tahu bahwa pihak lain sedang bercanda, Han Fuseng mengerutkan kening dan kemudian berteriak pada Han Qinger, "Qinger, ini sangat kasar. Apakah Anda pikir Anda bisa naik ke peron ini tanpa diundang? Turunlah." Teriakan Han Fuseng membuat Han Qinger cemberut, dan akhirnya dia harus turun. "Tuan Yu, saya merasa ada yang salah dengan cara Sentian membunyikan lonceng pola naga. Mungkin palu lonceng dan lonceng pola naganya rusak. Sentian baru berada di tingkat ketiga alam spiritual. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengambil palu lonceng? Dan bagaimana dia bisa menebas 9 naga emas dengan satu palu? Ini jelas tidak masuk akal. Entah palu lonceng dan lonceng pola naganya rusak, atau orang ini menyembunyikan kekuatannya. Sekarang lonceng pola naganya telah mengecil di tangannya dan dia telah menyimpannya. Dia pasti tahu rahasia lonceng pola naga. Teriak Yao Seng Hui. Dia tidak bisa menerima bahwa seorang pria di tingkat ketiga alam spiritual telah meninggalkannya begitu jauh. Yukian juga merasa aneh dan mengerutkan kening. "Sentian, mengapa kamu bisa membuat lonceng berpola naga itu lebih kecil, dan mengapa kamu menyimpannya? Apakah kamu tahu rahasia lonceng berpola naga itu, sehingga kamu dapat dengan mudah merobohkan 9 naga emas dengan satu palu?" "Ya,
Aku tahu rahasia lonceng berpola naga itu, dan lonceng berpola naga ini milikku. Sentian mengangguk. Begitu Sentian mengatakan ini, semua orang terkejut. Yukian menatap Sentian dengan tidak percaya. Dia tidak mengerti bagaimana lonceng bercorak naga ini, yang sudah dimilikinya selama bertahun-tahun, bisa menjadi milik Sentian. Sentian, kamu benar-benar tidak tahu malu. Lonceng bercorak naga ini sudah ada di sini selama lebih dari ratusan tahun. Berapa umurmu? Bagaimana mungkin ini milikmu? Yao Shenghui tidak percaya apa yang dikatakan Sentian. Bukan saja Yao Shenghui tidak mempercayainya, tak seorang pun mempercayai Sentian sama sekali. Percaya atau tidak, jam bercorak naga ini awalnya milik keluargaku. Sudah sewajarnya aku mengambilnya kembali sekarang. Kata Sentian dengan tenang. Milikmu. Yukian sedikit mengernyit, lalu siapa ayahmu? Siapa leluhurmu? Kok ada yang namanya jam bercorak naga? Aku tidak bisa memberitahumu siapa ayahku, tapi jam bercorak naga ini memang milikku. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya sekarang. Jam bercorak naga ini ada di tanganku, dan tidak seorang pun dari kalian bisa membunyikannya. Bukan saja kalian tidak bisa membunyikannya, kalian bahkan tidak bisa mengangkat palu loncengnya. Setelah Sentian selesai berbicara, dia mengeluarkan jam bercorak naga dari cincin penyimpanannya. Tak lama kemudian, lonceng berpola naga itu menjadi lebih dari 1 orang tingginya, dan palu lonceng pun diletakkan di sampingnya. Siapa yang ingin kau tipu? Aku tidak percaya. Setelah mengatakan ini, Yao Shenghui melangkah maju dan mengambil palu untuk memukul lonceng berpola naga. Namun Yao Shenghui mencoba beberapa kali, tetapi ia tidak dapat menggerakkan palu lonceng itu. Pada akhirnya, ia bahkan menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi palu lonceng itu tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, wajah Yao Shenghui memerah dan dia sangat malu hingga tidak bisa berbicara. Yukian melirik Sentian, dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia membungkuk dan meraih palu lonceng. Aura Yukian mulai meledak, dan kemudian dia berusaha keras mengambil palu lonceng. Namun, kali ini, palu lonceng itu seperti gunung. Tidak peduli seberapa keras Yukian mencoba, dia tidak bisa menggoyahkannya. Semua orang melihat dengan kaget, tidak mengerti mengapa Yukian yang tadi sudah mampu memukul lonceng berpola naga sebanyak 5 kali, kini malah tidak dapat mengangkat palu loncengnya. Ku bilang, ini adalah milik keluarga kita, dan sekarang hanya aku yang boleh membunyikan lonceng bercorak naga ini. Kata Sentian sambil tersenyum tipis. Sentian, kalau begitu cobalah. Jika kau bisa membunyikannya lagi, aku akan mengakui bahwa lonceng bercorak naga ini milikmu dan kau boleh mengambilnya. Yukian sedikit tidak yakin. Ia bahkan tidak bisa mengangkat palu lonceng, tetapi Sentian bisa. Oke. Setelah Sentian selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan palu lonceng benar-benar jatuh ke tangan Sentian. Segera setelah itu, Sentian mengayunkan palunya ke bawah, dan lonceng yang merdu langsung berbunyi. Suaranya sangat dalam, seperti sungai yang mengalir deras, terus-menerus dan tak berujung. Hati semua orang bergetar dan mereka menjadi bingung mendengar suara bel itu. Meskipun tidak ada naga emas yang terbang kali ini, lonceng berbunyi selama lebih dari 10 menit. Selama 10 menit itu, semua orang tetap tidak bergerak, tenggelam dalam suara bel. Ketika bel berhenti, semua orang akhirnya bereaksi. Jika Sentian menyerang mereka selama kurun waktu ini, mungkin tidak akan ada seorang pun yang selamat. Apakah kamu percaya sekarang? Sentian menatap Yukian dan bertanya. Yukian tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi wajahnya sangat rumit. Melihat Yukian tidak mengatakan apa-apa, Sentian dengan lembut membelai lonceng berpola naga itu dengan telapak tangannya, dan lonceng berpola naga itu langsung mengecil, lalu dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan Sentian. Tetapi kali ini, tidak ada yang menghentikan Sentian, dan tidak ada yang berbicara. Bahkan Yao Shenghui memalingkan mukanya dengan ekspresi tidak senang. Pada titik ini, siapa yang berani meragukan apa yang dikatakan Sentian? Setelah menyimpan lonceng berpola naga, kekuatan naga di badan Sentian langsung kembali ke keluarga Long. Setelah mengetahui asal-muasal palu lonceng dan lonceng bermotif naga, Sentian tentu saja dapat mengendalikannya dengan mudah. Karena untuk mengendalikan kedua senjata sihir kuno ini, Anda perlu menggunakan kekuatan naga.
Jika Anda hanya mengandalkan kekuatan spiritual untuk memaksanya, Anda tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan kedua senjata ajaib tersebut. Kekuatan naga hanya dimiliki oleh klan naga, jadi meskipun orang biasa mendapatkan dua senjata ajaib kuno ini, mereka tidak akan dapat menggunakannya. Ini juga alasan mengapa Sentian dapat dengan mudah mengambil palu lonceng dan memukul lonceng bermotif naga. Baiklah, mulai sekarang, bagian membunyikan lonceng bercorak naga akan dibatalkan dalam kompetisi alam rahasia. Sekarang, aku nyatakan kompetisi alam rahasia dimulai, dan setiap kelompok pergi mencari arena mereka sendiri. Yukian buru-buru mengumumkan dimulainya kompetisi. Kalau tidak, jika mereka terus berdebat tentang lonceng bercorak naga, mereka semua akan ditampar oleh Sentian. Saat Yukian mengumumkan dimulainya kompetisi, dunia rahasia utama mulai mencari arena mereka sendiri. Yao Shenghui melompat dan mendarat tepat di arena pertama. Ada kata besar, "di", yang tertulis di arena. Ini adalah arena alam rahasia Dimen. Yang lainnya pun tengah mencari arena yang termasuk wilayah rahasia mereka masing-masing, sebab orang pertama yang berdiri di arena tersebut haruslah pemuda yang paling kuat di setiap wilayah rahasia tersebut, karena hanya dengan begitu dia tidak akan mudah diserang oleh yang lain. 5 orang teratas pada daftar semuanya menemukan arena mereka masing-masing dan berdiri di tempat pertama tanpa perselisihan apapun. Namun, di alam rahasia Huomen, Jin Lifu ingin putranya, Jin Yuan, menjadi pemimpin. Bagaimanapun, dialah yang terkuat di alam rahasia Huomen. Tetapi sekarang setelah Sentian membunyikan lonceng berpola naga, wajahnya langsung terekspos, membuat banyak orang tidak dapat mengetahui kekuatan Sentian yang sebenarnya. Jadi Ge Changsheng dan Jiang Wuya berharap agar Sentian dapat menjadi orang pertama yang mempertahankan cincin itu. Tanpa mengetahui kekuatan lawan yang sebenarnya, banyak orang akan memilih untuk menghindari Sentian dan tidak akan bertarung dengan Sentian. Dengan begitu, mereka akan mampu mempertahankan arena di alam rahasia gerbang api lebih lama. Bersambung.